Halo guys, gue menyapa kalian. Pengen bener-bener nanya sama kalian yang nonton ini. Semoga kalian sehat. Itu doa gue karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja, khususnya yang di kota besar dan khususnya yang tinggal dekat daerah-daerah pusat pemerintahan. Zona merah lah kita katakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, tidak dipadamkan perjuangannya, apinya tidak dipadamkan tapi tidak gampang juga terhasut sama hal-hal yang tidak relevan sama apa yang kita semua perjuangkan. Grombol selalu bersama rakyat, Grombol mendukung semua aspirasi kalian. Kita mengingatkan warga bersama warga, ini konfliknya horizontal, salah ngomong lagi. Vertikal Vertikal ke atas, ini konfliknya vertikal. Jadi jangan sampai sesama warga atau sesama rakyat terjadi apa-apa saling merugikan, jangan sampai ya. Fasilitas umum juga kan punya bersama. Kalau ada yang nggak bisa kerja, nggak bisa nyari nafkah, kan repot juga nantinya, ya kan. Jadi fokus aja ke vertikal, ke atas. Ya itulah lawan kita bersama gitu. Hari ini gue ditemenin sama Karim, Amrabat, Basya. Mudah-mudahan konten ini menjadi hiburan ya, karena kayaknya Senin tanggal 1 September ini kita syuting jam 1 pagi, tepatnya 1:18 menit tanggal 1 September setelah game Liverpool Arsenal. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk para cules kalau kita nggak bisa nge-review Barcelonanya karena waktu kita take ini Barcelona belum main. Dan besok kita akan upload ini sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Mudah-mudahan bisa hiburan karena kemungkinan besar banyak yang ada di rumah gitu karena takutnya ada demo besar-besaran lagi. Oke. Guys, banyak game menarik. Tapi gue mau mulai daripada tim yang gue percayakan. Let's go baby. Tim yang gue percayakan dari awal musim bahwa tim ini akan berjalan dengan mulus. Itu dan dia. Tambah kata-kata gue adalah tambah panjang perjalanan di Liga tambah panas. Itu Real Madrid versus Mallorca yang menang 2-1. Ini khususnya Aldi ya. Aldi kayaknya Trent gak jadi balik Li. Kayaknya Trent kemarin dipercaya jadi starter. Mau ditambahin 50 juta kan? Hah? Mau kasih 50 juta buat Liverpool. Sepagusnya itu main itu. Kemarin jadi starter dan bagus banget mainnya. Ada yang nonton gak nih? Dan ini menarik ya. 2 game ini menunjukkan warna baru. Game ini menunjukkan warna baru Real Madrid di bawah Xabi Alonso dengan anak-anak mudanya yang shining banget di situ. Trent, Carreras. Namanya panjang. Alvaro Carreras. Rim MU gendeng nih nggak ngambil kan? Enggak, makanya emang enggak ada tempat sendiri buat Ten Hag ntar di neraka. Alvaro Carreras bro, the man. Belum lagi Dean Huijsen, pemain yang di CWC gue kata-katain 3 game di La Liga nggak ada jelek mainnya. 3 gamenya main bagus. Dean Huijsen juga kemarin ngasih assist ke Arda Güler lagi. Yang paling bullish sama Arda Güler si Bewok, si Papai. Papai bilang banyak yang nggak tahu bullish artinya apa. Bullish kan udah tahu. Bullish tuh kalau lu semangat atas suatu hal atau percaya optimis atas suatu hal tuh bullish. Kalau lu pesimis, lu nggak yakin, lu bearish namanya. Mat, gue tanya sama Papai, ada nggak gelandang yang lebih jago daripada Pedri di muka bumi hari ini? Dia bilang belum ada, tapi yang akan melampaui Pedri ada Arda Güler. Dan ini terbukti di bawah Xabi Alonso. Dia jadi pusat permainannya Madrid. Mau main deep, mau main between the lines, mau main dalam box. Dia punya pausanya Modric, dia punya long passnya Kroos ya. Gue nggak nyamain ya. Cuma maksudnya the potential is there, potensinya ada. Ada yang ngegolin nih. Ini Crystal Palace, lawan Villa. Potensi itu ada. Dan kemarin siapa yang nggak setuju sama gue? Yang bilang mainnya rigid siapa tuh? I stand by it. Hah? I stand by it. Apa argumen lo? Argumen gua, menurut gua sampai sekarang masih nggak dikasih keleluasaan. Keleluasaan. Ya, di kebebasan. Nah, jadi mereka tuh benar-benar sekarang lu bedain konsep pressnya yang dipunyain Ancelotti sama konsep pressnya yang dipunyain nama Xabi Alonso. Di sini emang aslinya yang agak berat untuk di posisi ini adalah Vinicius Junior.
Karena dia tidak terbiasa dengan press segitunya. Kemarin golnya dari pressing Karim. Kan enggak, gue udah selesai ngomong. Belum kan? Oke. Iya kan? Oke. Tapi di game kemarin dia ngebuktiin he's getting better. Oke. He's getting better. Karena dia tahu dia bukan pendulum bahasa pivot, dia bukan main man, dia bukan pemain utama, dia bukan MC. Betul. Dia bukan main karakter lagi di Real Madrid. Itu sudah dikukuhkan sama Xabi Alonso. Di game kedua minggu lalu cadangan. Rodrigo yang main. Iya. Nah itu menurut gue yang ngebuktiin kalau misalnya ini tim udah mulai kelihatan lampunya nih. Gue berharap dengan adanya Vinicius, kebebasan ini akhirnya terbuka. Iya. Buktinya golnya walaupun dia habis dari pressing dia dapat, cuman habis itu dia 3 orang loh itu. Itu dia. Habis itu dia kontrol sedikit, ditendang ke bottom corner di tengah-tengah kakinya back. Lo bayangin. Itu yang gue suka dari Madridnya tuh itu. Mental itu. Yang seperti itu, yang benar-benar lu punya pemain semewah itu. Kalau lu terlalu bergantung dengan sistem, nggak main, nggak jalan. Ya. Ada alasannya lu beli main-main mahal. Karena kenapa? Karena lu pengen tahu individual skill yang mereka punya itu apa. Ya. Dan di sini akhirnya Real Madrid menunjukkan. Dan menurut gue 3 golnya itu yang offside. Ya. Yang 3 gol diselau. Si Mbappe. Guler. Dari tren. Pokoknya dari belakang dari tren. Yeah. Ada beberapa yang gue sedikit nggak setuju sama wasit. Yang ini gol loh harusnya gitu. Yeah. Cuman ya nggak apa-apa lah. You still get the win lah. Yeah. At the end of the day. Dan gue ngerasa it's a very good turning point for Real Madrid. Yeah. Dibanding game week lalu, Madrid udah mulai jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Dan gue nggak sabar. Dan bakal lebih panas, mesinnya tuh set up taktiknya, chemistry-nya, kohesinya tuh tambah berjalan musim tambah jadi nih tim. Walaupun mungkin ya tadi kenapa sebenarnya ini gue juga ngobrol sama teman gue yang fans Madrid, dia ada juga yang bohong Basya nggak punya teman. Dia juga ada yang mungkin bilangnya bukan kaku ya, bukan rigid ya, tapi lebih ke disiplin kali. Lebih ke ini karena kan struktur organisasi itu lebih clear gitu. Iya, tadinya kan dia bermain dari pelatih, itu dibahas juga kemarin di preview, pelatih yang emang bukan sistematis gitu loh. Dan sekarang lu ketika bermain possession lu harus tahu role-nya ketika lu nge-press yang cover sini siapa. Jadi mungkin yang mau dibawa Xabi dulu understanding-nya dulu. Yeah. Lu tuh di mana? Posisi lu tuh di mana segala macam. Tapi kalau untuk role beberapa pemain kayak Guler contohnya, free roam banget, itu free roam banget, itu free roam banget dapat. Jadi mungkin emang masih ada sedikit tumpang tindih lah. Oh lu main ini. Tapi kalau balik lagi kalau River ke Leverkusen kan sangat nggak rigid banget tuh. Alonso-nya Leverkusen tuh sangat, dan kelihatan dia tidak kelihatan Alonso nggak ini ya, nggak pakem sama satu paham gitu. Kayak contoh dia di Invincible Leverkusen kan dia pakai 3 back. Dia coba 3 back di CWC, Ceki di La Liga sekarang musim ini 3 game full main pakai 4 back. Jadi ini pelatih ya nggak kayak Amorim, maksud gue dia tahu kapan harus adaptasi, kapan adjust gitu. Iya, dia ngeliat squadnya, dia melihat keadaan timnya, dia tahu mana yang terbaik gitu menurut gue. Iya. Terus enggak sebentar. Enggak mau dalam rangka apa sih kita mau sampai kapan kita dibodohin dengan starting line up. Ada 3 back terus kita mau 3 back terus begitu. Nggak mau kayak ini pasti sampai 3 back. Kita mau terus-terusan kita mau pura-pura bodoh. Amorim memang dari Lisbon dia 3 back. Iya enggak, kita tapi mau pura-pura bodoh gitu. Oh permainannya 3 back kok, tapi emang Luis Enrique 4-3-3 Luis Enrique bener dong. How he set up the ball. Maresca 4-2-3-1 tapi di lapangan 3-4-3. Kalau kok bisa begitu? Hah? Padahal 4-2-3-1. Padahal 4-2-3-1. Amorim on paper 3 back, realitas 3 back. Itu fakta iya dong. Udah kacau. Orang rush defense 3-1 kok. Ilahil adim tuh enggak ada kalau la haula wala quwwata illa billahil adim. Allah hafat tuh. Gini, kita menentukan formasi apa yang dipakai, anggap dari sisi menyerang deh. Kita gampangnya pakai rest defense aja. Rest defense itu 3-1. 3 center back MU, betul? 1 Casemiro. Betul dong. Wing back kemana? Pojok. 4 orang, Bruno dan 3 penyerang di tengah. Yaudah. Lanjut. Madrid dulu. Madrid simpel aja sih menurut gue mau bahas Pedri sama Arda Güler. Kalau Pedri itu kan dia memang nurture terbentuk dari position base, playmaking, dia dilatih itu. Kalau Arda Güler itu tumbuh besar 1v1. Karena dia start off as a winger. Dan dia start off as
a winger. Nah, jadi memang sebetulnya agak berbeda dua pemain ini. Tapi lu kalau lihat bagaimana Güler bermain sekarang, karena all roundernya si Güler yang Xabi Alonso melihat dia bisa kayak gimana Ancelotti tahun lalu naruh Jude di tengah begitu. Nah, itu Alonso punya mata itu sebagai katalisator dia. Itu pertama. Kedua, kenapa Xabi yang diambil sama Madrid? Ini menurut gue itu Karena dia legend ya. karena dia mau menghadapi Barcelonanya Hansi Flick, di mana Ancelotti udah mulai bawa apek, Pak Ole. ya. Jadi dia mau nggak mau harus, ini bola modern udah nggak, pragmatisme murni ini udah nggak bisa diandalkan lah untuk satu musim. Dan juga idealisme murni seperti Amorim juga nggak bisa. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir adalah kita tahu kalau pragmatisme murni itu nggak works tapi dalam konteks mengejar juara liga dong. Tapi pragmatisme itu biasanya sangat berperan baik dalam turnamen. Dan itu terbukti Ance memenangkan berapa? 5 ya Madrid ya? Champions League 5 gitu. 14 14 Kan dia sama 21 23 3 Champions League. Sama Milan 1. Enggak di Madrid tapi di Nah, ini di Madrid. di Madrid. di Madrid At least. 3. Nah, at least segitu. Nah, berarti pertanyaannya adalah artinya Xabi Alonso mungkin ada perjalanan turnamennya nggak semulus Ance nggak sih? Di Leverkusen kan, di Leverkusen unbeaten Europa League sampai di final kalah sama Atalanta. Iya. Kayak MU. Kayak MU. Persis. Jadi menurut lu turnamen Enggak, maksud gua sistem filosofi berpikirnya Alonso itu bermain lebih positional. Posisi itu diatur. Lu cuma boleh ke area A, B, C. Iya. Nanti kalau ke B, si ini ke C kan gitu-gitulah positional ya. Loh, rigid itu. Emang rigid, tahu. Tadi nggak setuju. Loh, rigid ini tau nggak apa? Kata rigid ini terkesan kayak lu bilang kalau Amorim baru rigid menurut gua. Lanjutannya. Amorim nggak main posisional loh. Main posisional nggak? Amorim? Enggak main second ball, duel, direct ke depan, bung. Iya kan? Masih Irsak nelpon jam 1 pagi. Jam 1:29 pagi. Sebentar, gue mau ngomong. Dikepung orang kali. Enggak, sebentar gue mau ngomong. Amorim tidak bermain posisional, tapi dia rigid. Jadi rigid tuh nggak harus posisional juga. Posisional nggak harus rigid. Amorim nggak posisional. Positional nih dan rigid maksudnya bisa dia melabeli permainan Alonso itu rigid, kaku. Oh, kakuan Amorim, Kritik gua, bro, adalah posisional nggak perlu kaku nggak harus posisional. Seperti Amorim kaku, tapi ini nggak posisional. Graham Potter kaku, mainnya nggak posisional. Iya itu taktik. Mungkin nggak gini, yang kakunya itu adalah tadi lu Untuk malah gue movement pemainnya itu yang kaku. Mungkin di movement, sorry. Lu ngisi bagian itu yang kaku. Tapi instruksi ke pemainnya itu nggak kaku. Gitu. Yeah. Siapa? Yeah. Xabi Alonso. Jadi kayak maksudnya kayak lu biasanya kalau Pep kan suka dibikin garis-garis tuh lapangan kan, ada bagi berapa 9 apa 12 tuh. Nah, kayak gitu. Kan. Tuh lu harus ngisi ini. Tapi bedanya adalah Alonso ngasih certain pemain untuk karena lu punya technical ability yang sebegitu bagusnya, ya lu bebas ngapain aja. Ya betul. Ya. Tadi bener gue juga begitu. Kan tadi yang gue bilang itu. Yang gue bilang kayak begitu di bagiannya Alonso. Iya. Ya udah, intinya guys, untuk para cules semangat Barcelona harus gokil menangnya Barca di game kemarin. Lu nggak ngeliat Lamine Yamal, Pedri kayak gimana? main. Ya, kita manifesting. Ya menang gitu, dan jangan sampai lu dipantatin Madrid musim ini. Gokil. Dan Rashford golnya dari gila. Hayal. Gue bilang ini sih hebat ya. Jadi kita langsung masuk aja lah, kita langsung ke Premier League. Semua tim menang kecuali Arsenal dan City. Dan Spurs. Oh, Spurs kalah juga. Iya. Oh, kita menang ya? Oh, berarti tidak banyak yang menang ya, banyak yang kalah ya. Yang menang tuh cuma 3 di belakang kita, Pak. Oh iya. Iya. Yang tim gede. Itu yang tim kecil sana. Oh iya. Anjir, bisa pas gitu lagi. Bangke. Oke. Langsung aja kita ke MU kali ya. Yang berhasil memenangkan kemenangan pertamanya di Old Trafford. Yes. Melalui tendangan penalti yang dramatis di menit 90 plus berapa tuh? 95. 90 plus berapa tuh? Yes. Lawan Burnley. Yes. Juru kunci lah ini. Tapi paling tidak melihat historis Amorim musim ini yang kalah lawan Arsenal, seri lawan
Fulham habis itu kalah lawan Grimsby, paling tidak ini bisa menjadi apa ya, kayak semacam Ini pemercik semangat lah atau belief gitu kan. Kalau suatu kepercayaan itu kan harus ada hope-nya juga. Hope tuh harus ada titik cahaya dalam. ada sebutannya when it rain it pours. Ya, pokoknya kalau bahasa Indonesianya Kalem. kerannya mulai kebuka lah. Udah kebuka. Iya. Nah, coba kawan-kawanku Dari yang baru fans MU Ya, fans atau MU Basya dulu belakangan deh. dong, kan ada dua fans MU nih. Iya. Baru dulu ya. Iya. Gue ngeliat match kemarin adalah yang paling penting yang gak ditunjukin lawan Grimsby adalah dari awal MU datang dengan semangat intensitas yang ada gitu. Emang dia punya niatan, emang dia pingin banget dan harus menang ini game gitu loh. Makanya itu explain di akhirnya emosional itu mereka ketika bisa menang 3-2 gitu di akhir. Tapi yang statement yang menurut gue Burnley itu main juga agak naif juga kemarin. Ada certain moment dia banyak lah, tapi maksud gua di awal-awal tuh sempet coba main front foot, tapi gak digagalin sama MU karena MU bermain lebar, mencoba main lebar dan menurut gua lebih fluid dari belakang ke tengahnya. Passing-passing dari banyak momen di mana one touch pass itu dari Casemiro ke lini depan itu jalan gitu. Beda compare mungkin kalau sama lawan Fulham atau yang lain-lainnya tuh mungkin kan lebih biasa direct ke winger gitu kan. Ini lebih banyak Casemiro lebih tenang, Bruno juga positioningnya lebih bagus. Cuman yang masih harus dibenerin adalah komunikasi di defendernya. Menurut gua De Ligt, Yoro sama atau lagi apa? Luke Shaw. Menurut gua belum ada chemistry. Shaw kan kemarin sorry. Sure. Menurut gua chemistry-nya itu masih belum kebentuk, masih belum jelas siapa sih ini leader di belakangnya, siapa yang instruksiin kapan lu ketika ada crossing, ketika ada ini. Siapa nih yang hadang, yang ini, idealnya Shaw. Yang ini. Maguire nggak main ya? Dia Itu, punya belum ada kualitasnya. Dia sangat tactical fit dengan 3 back. Dia punya leadershipnya. Dia tuh terlalu vulnerable di on the ball. Itu Maguire. Kalaupun mau dipaksakan main nih sebagai traditional sweeper paling di tengah. Terus yang gue lihat Harry Maguire comfortable with the ball. Enggak. Enak dong. Kaku. nah, Maguire ketika dia kaku. megangnya enak mat, dia nggak enak ketika di press. Tapi ketika dia megang bola tuh Ya enak. kalau nggak di press Ya maksudnya se Indonesia Raya bisa. Nggak, maksudnya kan ada pemain yang ini. Nggak di press. Bukan maksud gue dia masih bisa ngasih yang ini. Enggak anjing juga. Enggak jauh maksud gue dia ada beberapa tipikal defender tuh yang masih canggung kalau lu Nggak, nggak menurut gue di-pressing. oke lah. Maguire Menengah lah. jadi nggak. Menengah. Cuman sebagai traditional sweeper. Nggak, menengah lah. Memang 3 back. Menengah lah. Iya. 3 back dia tuh ideal. Tengah sebagai jangkar traditional sweeper bagus banget. Tapi yang on the ball very awkward menurut Tapi gue. De Ligt it's the same. better. It's the same. Better lah. Sama aja De Ligt nih. Tiap ada bola, dipres dikit, lempar, kita buang bola. Itu konsepnya De Ligt. De Ligt ini Yapstam. Bukan Enggak, sejago enggak. Yapstam ya. Maguire sejago Yapstam. lebih mirip Yapstam. Sebetulnya lebih similar. Kita menonton dua hal yang berbeda. Karena dulu, Pak. negaranya mungkin sama Delit. Terus chemistry depan Negaranya. itu menurut gue lebih fluid. Cuman babak pertama tuh terlalu banyak chance yang disia-siain. Buemo pertama tuh early in game dia nendang terlalu ke kiri, padahal tuh udah Siapa? 1v1 banget si Buemo. So ada momen di mana menurut gue di situ ya emang pilihannya sih antara lu passing ke Ahmad atau ngelakuin sendiri. Cuma menurut gue dengan track record yang Buemo mungkin seharusnya dia lebih nge-shoot sendiri aja, berani pede. Cuma dia passing ke Ahmad. Beumo special player bro. Ini spesial enggak, gue dikasih itu cuman pas dia ke Ahmad itu gue nggak tahu Ahmadnya yang nendangnya emang kakinya nggak pas atau bolanya yang ketinggian. Enggak, itu Cuman Ahmad jelek. Yang dia- yang di kiri kan, Ahmadnya di kiri kan. Yang dia Amat, ke atas. Amat karena dia kakinya kaki kiri, dia jadi Nah, itu maksa first time kiri. juga, Iya. umur belum nyampe first Iya. time. Terus paling gue highlight sedikit. Rio Moha. Gue highlight sedikit paling si Dalot sih. Menurut gue Dalot kemarin Lumayan. belum ya bukan yang best banget enggak, tapi Dibandingkan menurut dengan gua Dorgu. better. Dengan Dorgu. Untuk sisi forwardnya menurut pandangan gue Total disagree. Si Dalot. belum perfect, cuma maksudnya banyak ngasih opsi-opsi dia sering masuk ke box. Dalot itu memang dia comfortable di cut iya. inside, aneh itu orang. Cuman Dari last season. defendingnya masih awkward, masih begitu Terus lah. kenapa nggak setuju sama Dalo lebih bagus daripada Dorgu? Enggak, bukan Dalo lebih bagus daripada Dorgu. Dalo game kemarin menurut gua kita terlalu fokus dengan assist yang dia kasih. Di luar itu. Di luar itu dapat bola, bismillah ngumpan. Bismillah ngumpan. Mau nyoba maksa-maksa bener-bener nggak bisa. Dia selalu dapat bola di sini, lihat nih, oh kanan gua ada orang, daripada gua
passing. Daripada salah di gua, ya salah itu gua. Itu. Dalot gue ngerasa juga Dalot juga bukan orang. Gue juga kemarin sampai sempat nih Dalot kalau bisa ganti siapa ya? Ya cuman alhamdulillah. Luke Shaw tuh seinget gue bisa left wing back. Di siapa kok Jonathan Woodgate siapa? Southgate kan ini dia main di golin lawan left Italia, wing back. Yang main lawan Italia. Gak ada option. Iya, cuman kan umur kali ya. Oh sama gue lupa si siapa namanya Luke Shaw itu kan prone banget. Nah pemain-pemain yang prone tuh nggak boleh main di wing back. Nggak boleh main prone main di wing back karena tuntutan untuk eksplosivitasnya tuh sangat tinggi, work rate-nya terlalu tinggi. Maju mundur. Jadi gua bikin kalau jujur resiko. pemain yang benar-benar gue suka banget kemarin yang give his all menurut gue Mason Mount. Ya, wah, itu juga. Mason Mount. Itu main dia ngotot kan? 30 menit cedera. Ngotot kan? Dia cedera padahal. Ngototnya dari awal Lim. Dari awal dia cedera. Itu proper English lad. English banget. Dan yang gue seneng juga di match itu adalah si Zirkzee. Menurut gue Zirkzee is the man yang pas banget untuk ngebawa Mbeumo sama Cunha untuk keluar. Nah cuman problemnya di sini adalah kita punya Šeško. Oke, gue fine aja. Šeško tuh menurut gue. Berarti pertanyaan besarnya adalah kenapa bukan Šeško yang masuk? Karena di match kayak begitu, itu tuh match yang gue ngerasa MU tuh kemarin sempat gak punya controllingnya. Lo kehilangan Cunha, orang yang buat bawa bola. Lu gak bisa ganti dengan pemain yang ngendok di depan, yang nunggu di depan. Lo harus ganti dengan profil yang sama, profil yang bisa untuk membantu bawa bolanya juga. Yaitu ada di Zirkzee. Jadi kenapa kemarin menurut gue yang main duluan Zirkzee, gue bener-bener fine aja. Dan menurut gue Zirkzee dan Šeško bisa jadi salah satu combo yang pas juga. Zirkzee dan Šeško. Artinya paling tidak di game tadi lo tahu kalau Zirkzee itu masih punya peran nantinya di MU. Oh iya. Iya kan? Gue ngerasa Zirkzee benar-benar nggak ada omongan mau dikeluarin, dan kita juga lihat cameo di season lalu juga menurut gue ini pemain mewah. Musim lalu tuh ya problem gue sama Zirkzee tuh ya. Buat gue dia terlalu balik lagi ya pembahasan kita sama Bert nanti ya. Pemain ex Bundesliga ini terlalu lama. Responsiveness itu rendah. Oh kemarin juga ngerasain. Bahasanya itu lemot atau terlalu flamboyan. Jadi mau pegang bola tuh terlalu ngambil banyak waktu untuk touch, ngerti nggak? Ya di PL lu pasti dijebret. Dan kemarin beberapa kali begitu sih. Iya kan? Dan itu akhirnya kena punishment terus. Iya. Zirkzee kayak begitu berkali-kali ke punishment. Cuman ya yang gue sekarang take dari game ini adalah ya alhamdulillah menang. Walaupun lawan Burnley 3-2 ya. Cuma dan penalti yang kita 3 points is 3 points, bro. Iya, Kita we need the 3 point. Iya, we need the 3 point. Gue setuju di situ. The moral. Dan offside-nya Burnley juga menurut gue juga ya bisa kita omongkan lah ya. Itu bisa nggak offside. Itu yang mana tuh? Yang kontrol. Ini bajunya MU udah begini. Ini baju mainnya MU. Baju mainnya MU onside. Iya, tangannya dia cuman bajunya gedean kali ya. Untungnya ya. Set. Nih, ini di Burnley di sini tangannya. Offside. Nah di situ menurut gue jadi mempertanyakan. Cuman balik lagi, gue adalah konsep orang yang kalau wasit bantu kita, oke. Like we used to for the last 30 years. Itu dia benar. Dan gua itu wasit setuju. secara alam bawah sadar bela MU, bukan kita apa-apain. Emang hatinya mau bela gitu. Oh, gue satu concern dulu Pak. Sorry. Concern terakhir gue adalah transfer udah mau selesai. Di sekarang yang kita mau beli adalah kiper. Benar-benar nggak ada hilalnya kalau kita mau beli midfield sama sekali. Nah itu concern terbesar gue di situ. Iya kita perlu. Dan Baleba punya stinker juga kemarin, jadi ya we'll see lah guys. Pas ini diupload apakah Bisa kamera lebih dan ini murah diberitakan dari oleh Everton. Alex Crook. The way things stand, it's unlikely that Manchester United will sign a midfielder tomorrow. Sejauh ini, sementara ini tidak kelihatannya MU nggak akan beli gelandang di transfer window ini. Terus gue baca statistik juga lawan Burnley 26 shot satu match. Oh iya. Which is lebih banyak dari shot MU satu season kemarin. Itu mungkin kalau gue dalam satu match. Kalau gue bisa kira-kira tebak-tebak ya, itu 30% tuh Mbeumo tuh. Oh iya. Nih. Banyak banget Mbeumo. Nih kita lihat ya. Berarti XG terbesar sekarang di Premier League itu Chelsea di 6,7. Golnya 7. Yang kedua MU 6,7 juga. Golnya 4 doang. Shot on target per match nomor 1. Nggak, Liverpool belum ada di game ini yang gue ngitung ini. Liverpool 7. Oh ini data sebelum Liverpool Arsenal ya? Chelsea 5, MU ketiga.
touch in opposition box, MU nomor 1 100 kali kita di opposition box nggak pernah Ya ngapain. itu lo start padding out lawan Arsenal anjing. Nah, Big chance MU 6. 1 Chelsea 12, gokil juga. Chance created Bruno Fernandes 12. Gokil. Brian Bumo 9. Gokil. Ini nih maksudnya, dan ini BTW Liverpool fans-fansnya buat yang menghina kita menang lawan Burnley bangga, lo lawan West Brom 2-2 lo begini anjing ngeplop. Bangsat. Ini Kasih Agil ntar kasih. Iya, ntar gue kirimin ke Agil ya. nah berarti kan ada dibanding minggu lalu yang hanya 1 shot the whole match, berarti ada intensitas yang diinstal sama Amorim yang luar biasa di lawan Burnley. Itu bagus, itu positive sign. Nah Amorim ini walaupun beda selera ya sama kita, gue tactically for the sake of tactic bukan selera gue sebetulnya Amorim ini. Tapi kalau dia mau create system is a system. Pada akhirnya tools yang akan bergerak. Pemain maksudnya. Ya, which is pemain alat. Kita lebih membutuhkan midfield daripada goalkeeper menurut gue. Dan kalau ngelihat Mbomo yang luar biasa efektif dan dia punya sense untuk ruthless Smell the goal. dia kejam di box itu, dia kejam di box. Itu orang beautiful player lah gitu. Zirkzee itu pas sebetulnya. Zirkzee itu pengelolaan bola range pendeknya tuh bagus banget. Betul. Dia tuh nge-hold belakang tapi agak lemot mungkin karena badannya kali ya. Jadi dia lack of speed. Nah itu dia bisa bikin Bomu sama sebelahnya siapa? Si Kunya cuman lagi absen. Iya, nah gue daripada Lamens atau siapa namanya? Martinez. Emi Martinez, gue lebih prioritisin Amorim mengambil midfield. Di you trust by Indir. Enggak, kalau bisa dua-duanya ya kiper ganti midfield tapi midfield tuh kita lebih Priority. urgent menurut gue. Betul, gue juga setuju midfield lebih urgent. Karena itu yang kita lacking banget, mau sama Casemiro. Ya udah bro, sekarang angin-anginan. best player on the pitch siapa? Bomo. Gue Mbomo juga. Mboemo lah. juga lagi. Hah? Gue Mboemo juga. Pecah. Bruno Fernandes. Yang pakai drama-drama lagi tuh di ending itu. Itu kapten kita. Itu bumbu itu. Hah? Itu Roy Keane. Roy Keane itu. Iya. Ngomong di sini. Menurut gue kita butuh seperti itu. Gue capek tiap nonton bola, pemain gak main baean. Apa gue gak demen. Gue Terus kayak begitu tuh. Gue suka tuh Bruno. pemain. Iya, gue demen kayak Bruno. Cry baby. Astagfirullahaladzim. Kalau thumbs up, Benci kalau gua. kita berikan, Kayak minggu lalu. bro, kalau kita berikan thumbs up atau apresiasi ke MU apa ke Burnley di game ini? Gue Dubravka. Boleh gak Dubravka? Gak bisa lah. Gue Burnley sih tetap. Kalau ke Burnley. Gue Burnley karena gue nggak apa ya, nggak expect aja mereka. Gue expect cuman kayak gue nggak yakin tuh bakal dilakuin gitu. Gue kira itu dia bakal ya udah main defense aja lah. Terlalu berani ya. Tapi dia bener-bener mencoba di part of the game tuh bermain front foot, mencoba berapa kali nge-press juga gitu-gitu. Lu thumbs up ke siapa? Gue thumbs up ke Burnley juga, Dubravka. Burnley. Gue Burnley juga respect. Gue MU. MU. We finally get to win. Oh iya iya. Iya, we finally get to win. By the way kita 2 kali win, City 1 kali win. Di atas Pep lu. Iya dong. Kita 1 menang 1 seri, Mat. Nonton bener. Premier League mana? Oh iya kita sama. Iya. Enggak, sama EFL 2 kali menang. Champion Carabao. Sering kalah juga. Ya udah guys, lanjut lagi ada Sering nih game. Bentar. Bro, nih game gue tebak. Gue sama Karim nebak. Iya, kita ngasih tau aja kalau Semua kita nebak orang, ya, kita nebak. semua orang bullish Thomas Frank. Bertemu Iraola, habis dia. Itu dia. Dan gue sudah prediksi sama Karim. Gue udah bilang ini antitesis. Ini dia. Ini dia. 1-0 Bournemouth menang atas Spurs di kandang Spurs melalui gol Evan Nilsson. Tapi gue nggak mau ngomongin pemain dulu, gue mau ngomongin bagaimana Iraola mengestop ya, membungkam Thomas Frank dengan taktik jenius mid block hybrid man to man press. Di mana dia bermain mid block tapi ada man to man-nya, tapi nggak full, ngerti nggak? Gimana jelasinnya ya? Ya hybrid. Iya, jadi man to man. Nah ini benar-benar bikin udahlah Spurs nggak bisa ngapa-ngapain lah ini. Belum lagi seorang Semenyo bro. Gue bisa bilang ini one of the best winger in the world right now. Hey. Nggak, serius one of bukan the best, one of. Ini pemain di set dapat lingkungan yang tepat, tim yang tepat, pelatih yang tepat di Gila. umur yang muda gitu. Berapa umurnya sekarang? Muda banget nih orang. Kuat, cepat, pintar. Poro diisolasi gila. 25 umurnya.
defensively strong, shootnya serem. Apa Rem yang bisa lu lihat dari game ini, game gila nih? Gue liat game ini total kalah fisikal, total kalah positioning, total kalah semua. Semua. Ini kita ibarat nonton Postecoglou kemarin. Iya. Kita nonton Postecoglou. Dan gue udah bilang, ini Iraola nih nggak main-main. Iraola harusnya match ini kalau kita pakai by data harusnya kebantai Bournemouth. Iya. Dia center back-nya sekarang siapa sih? Dia kita sama Marcos Senesi yang tahun lalu cadangan. Nah lu kebayang nggak untuk kayak begitu aja? Dia mobilisasi nggak jadi anjing. Makanya tuh dia gue bingung. Gue bingung. Si siapa namanya? Si dua biasanya kan back Iraola nih back yang berani front foot kan? Berani front foot, sweeping, press tinggi kan? Ini Disasi, nggak salah scouting apa tuh? Tapi apa yang terjadi kan early goal dari Bournemouth. Yes. Evanilson. Menit 3, menit 5 ya. Tapi apa maksudnya? Dia curi. Dia anulir, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa Jadi main. Spurs basically dominate the game, cuman Bournemouth Kebalik dong. Bournemouth yang dominate. Spurs nggak bisa progres. Babak pertama tuh kalau nggak salah shot cuma 1 kan. Jadi Si benar-benar Spurs. Bournemouth yang menguasai pertandingan. Iya. Terus tapi dia nggak bisa closing, dia stay 1-0. Iya. Total shotnya Spurs game babak pertama 0. Sakit. Gua Serem bilang. juga Bournemouth berarti. Serem memang. Parah. Andoni Iraola ini pelatih yang lu tunggu aja waktunya. Dia akan masuk tim besar. Betul. Dan Serem, bro, mainnya, bro. most likely antara dua tim menurut gua. Gua Liverpool tuh udah 3 game kan. Bournemouth, Newcastle, Arsenal. Itu dia waktu lawan Bournemouth struggling ketinggalan 2-0, 2 sama, baru 4-2. Ini tim nggak bisa diremehin. Belum gitu dia kehilangan banyak pemain kunci. Dean Huijsen yang ke Madrid, Ilya Zabarni yang ke PSG. Terus siapa lagi? Si Justin main nggak? Justin cedera. Cedera. Gimana bro? Ada pandangan lain? Gue ngeliatnya mungkin kalau si Thomas Frank, menurut gue kayak Thomas Frank nggak expect bakal segitu decisive-nya sih pressingnya. Maksudnya dia tahu Bournemouth tim yang pressing apa segala macam, tapi dengan komposisi sekarang kayak dia tuh nggak expect dia bakal segitunya. Mungkin kalau dia expect semasif itu, mungkin bukan Palinya Sarr yang nggak bakal main, mungkin Bergvall atau Archie Gray salah satunya bakal main dari babak pertama, karena kelihatan banget Palinya warrior tapi susah dengan progresi. Sarr ball carrier yang bagus tapi dia bukan tipikal yang kayak Bergvall yang lebih rapih, yang lebih bahasa lu tadi mungkin flamboyan dan lain-lain. Gue ngeliat ada better improvement pas Bergvall masuk babak kedua. Itu kelihatan Spurs lebih convenient, lebih ini sedikit lah dengan masuknya dan yang gue bingung juga front footnya, forwardnya si Spurs, tiga-tiganya itu Kudus juga underperform parah. Nggak ada yang bisa ngikut irama pressing itu, beda banget kayak pas lawan City. Dan gue nggak ngerti apa di situ. Apa gara-gara miss dari tengah tadi, atau emang mereka underperform gitu? Karena bener-bener ya mungkin tensinya kan, kadang kan kalau tensi lu di press dengan disiplin sama lawan lu susah kontrol, susah mikir, susah organize gitu kan. Jadi mungkin menurut gue faktornya itu karena intensitas yang dikasih sama Iraola. Iya, dan makanya udah akhir Vigo juga Xavi Simons mungkin untuk next match ketemu tim-tim yang begini, salah satu solusinya adalah pemain-pemain kayak Simons begini. Simons tuh nggak main-main loh itu, nggak ordinary dan tuh. Biasa aja. Kelihatan lah bedanya banget lah sama Bergvall, Archie Gray dan Palinya dan Sarr. Emang tapi ya gitu sih. Harus Premier League. Momentum itu Frank harus tahu lawan siapa, mainin siapa. Karena kalau udah di press dengan begitunya, di mid block dibegituin, susah keluar mereka. Yang winger dia itu yang dari Wales itu winger championship anjing, Dan Brooks tuh nggak di kanan. Tapi crossing Trivela anjing. Gue ngerasa sumpah total outclass. Udah lah Rim, simpel aja. Best player on the pitch. Gua. Senesi. Marcos Senesi. Gua tetap Antoine Semenyo. Lu? Dan sama lagi Antoine Semenyo. Gue juga Antoine Semenyo. Work rate atas bawahnya sakit tuh orang. Thumbs up gue buat Bournemouth. Iyalah. Bournemouth. Thumbs up gue buat gue. Nggak boleh ya. Iya, pada kalian semua ingin Spurs menang, saya sudah tahu. Tapi yang man of the match Senesi nih. Ya nggak apa-apa. Itu kan dari kita. Oke, lanjut. Masih di London, tim gue nggak usah dibahas. Kalian menang hoki ya. Oh, ada harus player deh. Oh.
MU Burnley tadi was player siapa? Di Burnley Walker gak sih? Gua Walker ya, tapi gua Antonio sih walaupun dia yang golin, tapi anjing narik di menit akhir tuh reckless parah tuh, lu narik menit akhir di box tuh apa ya maksudnya? Di luar mah. Antonio-nya Burnley. Iya, Antonio Burnley itu Gue Walker sih udah habis lah. gua kesel aja di narik di Hannibal Mejri. Bukan bagus sih mainnya. Enggak bagusan Ogochoku. Gue cukup ya bang. Ogochoku. Lu? Worst player. Hah. Apa nih MU? MU Burnley. Gue worst player Bruno Fernandes. Lah, kok gitu Enggak, Kapitano? gue lagi nggak demen sebulan kan. Oh gitu. Ada Bruno, Antonio, Enggak Bruno sih. Hannibal. Walker, Hannibal Jebri. Oke, kalau Spurs sama Bournemouth? Spurs sama Bournemouth. Gua pemain yang gua player to watch gua. Gua Kudus. Player to watch gua. Richarlison. Richarlison. Gue sama lagi nih, gue juga Kudus. Gue Kudus. Kudus, kalau gue kecewa sama Kudus karena harusnya dia menjadi pembeda. Iya, Jadi makanya. Kudus, Richarlison, Ya gue juga Kudus deh. Kudus. Oke. Yaudah, kita ke next match. Tim gue gak usah dibahas kali ya. Mau gua. Menang hoki bro. Mau gua. Bukan menang hoki sih, ugly win lah. Gila ini tim. Ugly win. Apa? Sampah. Rim, 2-0 lawan story-nya Jauh Pedro, ole. Bukan jawab Pedro again. Pedro ole. Someone already enjoy Hah? the thing that he always criticize. And now he's enjoying. Enak juga sih. Enak kan? Iya, people hate what they don't know lah. Yes. Seperti Goodfellas. Lagi-lagi Goodfellas mah. Udah nonton dong. Niatnya mau hari ini. Jadi guys, kita tuh selalu bercanda kalau di Gerombol. Kita tuh selalu, manusia itu selalu apatis sama hal yang dia nggak tahu. Kayak gue nggak tahu enaknya punya tim jago set piece kan. Sekarang udah tahu rasanya enak gitu. Tapi kalau gue dari gue ya sebenarnya, gue pun dalam jangka waktu tertentu nantinya, kalau misalnya tim gue hanya mengandalkan set piece, gue akan bete. Dan itu yang akan jadi perbedaan gue sama fans Arsenal. Dimana lo embrace kalau itu satu-satunya cara lo. Kata siapa gue kita nggak nggak- embrace. Kata siapa kita bete, Gitu. Le? Lu seneng. Kita juga bete. Nggak ada. Lu pikir gak bete? Again, ole ole. Set piece again, ole ole. Ya, itu kan act of Kenapa? supporting ketika dia golin. Tapi kan di behind the scenes-nya kita juga nggak enjoy. Kalau gue sih kalau misalnya Tiap corner dikit 6 bulan, 9 bulan ya. Ini gol sih. Iya. Tiap corner ini gol sih. Ada back to the match. Chelsea Fulham. Ya. Langsung gue aja. Gua dulu. Yaudah. Iya. Kalau dibilang minggu lalu, aslinya pas lo lawan siapa sih minggu lalu West West Ham. Ham. Kalau Bagus dibilang corner set piece FC, di situ gue baru nggak setuju. Karena gue ngelihat fluiditas yang terjadi pas- Banyak chance, banyak iya, ini, di saat banyak itu. Enzo bermainnya kayak gimana. Maksudnya fluid banget akhirnya Chelsea untuk pertama kali dengan tidak adanya Palmer. Di match kemarin. Parah sih. Wala. Fluid parah. Apa? Lebih fluid lagi. Jelek mainnya. Fluid banget. Itu match. Apalagi nama Enzo Fernandez. Bapuknya. Terus yang itu tadi malam dia yang makan nasi naruh goreng. di FPL Nih, hoki parah dong. Enzo so Fernandez. asik, Tadi Ada yang malam papa gue itu. yakin begadang makan nasi goreng kebanyakan, bangun tidur langsung ke stadion. Yakin. Si Enzo. Lemot nih. Wah. Terus Tapi golin dia marah-marah penalti, tuh, so Le. asik. Hah? Dia marah-marah. Dia marah-marah ke coach, fitness coach. Dia ngasih armbandnya pas halftime. Nah, tapi gue harus klarifikasi juga ya. Jadi kritik gue sama Enzo sebenarnya lumayan ditunjukkan sama dia perubahan di babak kedua. Yang parah itu di babak pertama. Dia ditegur sama fitness coachnya. Si Andre Santos suruh pemanasan kan. Kemudian dibuka Kapten Ben, lo aja yang main. Ngambek ke dalam. Gila kapten kayak begitu, cry baby. Sama lah. Iya, kan gue bilang iya. Sama-sama Fernandes. Gua seneng. Ditegornya di lapangan on the pitch. Di depan dugout, di depan ini gang, Dia tunggu masuk mungkin harusnya. di terowongan. Di Biar depan dia terowongan. breathe dulu kali. Ya, Terus cuman- Rim, apalagi Rim? Keluarkan kritik Anda kepada tim saya. ya menurut gua Nicholas Jackson harus buru-buru dipanggil. Itu jahat sih. Iya. Masa udah on the way ke Munich? Orang udah seneng. Bukan on the way, udah nyampe. Enggak, di teleponnya pasti pesawat. Gak ada sinyal. Iya, pokoknya gitu deh. Pokoknya on the way ke Munchen suruh pulang. Tapi tau gak Le, yang seneng Casey itu sebenarnya siapa? So, gue gak tahu Indonesia ini apa enggak ya. Tapi kalau di luar negeri fans Liverpool. Kenapa? Karena kenapa? Ini dijadiin alasan tuh klub aja sama pemainnya bisa semena-mena gitu. Jadi wajar dong kalau pemainnya dalam case ini Alexander Isak semena-mena sama klubnya. Loh, kalau seorang pemain yang dalam kontrak, Itu. kalau ini pendapat gue ya, Hmm. kayak Jackson kan di bawah kontrak ke Chelsea sampai kalau nggak salah tahun 2032 atau 2031. Berarti dia haknya Chelsea kan?
Tahu tapi ada Iya. etik. Oh, etik. Lo udah Etik. ngeberangkatin orang, dia udah preparation Iya, itu keluarganya. etik, benar, nggak? Oh, jangan terlalu apa namanya? Loh, Keylor Navas. Kayak ini Tapi kalau barang. Isak kan lu wajib kerja dalam kontrak nggak mau kerja. Sama Isak. Beda dong. Isak dia breaching kontrak. Beda dong. Maksudnya dia di bid dengan harga yang udah relevan. Hah? Dia pengen main di level yang lebih tinggi. Enggak, kalau Isak kan problemnya Isak adalah gue nggak mau main lagi. Gue nggak mau main Iya. sampai gue mau cabut. Nggak Dan bener dia dong, orang terang-terangan. under kontrak kok. Dia Itu punya terang-terangan. hak untuk pressure karena yang rugi Isak juga. Tapi Isak gak ngasih, That's gak the game submit he- transfer request. Lu setuju sama Isak deh? Setuju gue. Sumpah. Ya terserah dia. Kenapa ditahan dari Gue kembali lagi dua dengan bulan? statement gue. Tapi gini, yang masalah Nico itu showcase gak bagus. pemain bola yang Karena momentarily si Delap ini cedera, lo manggil seenaknya begitu. Itu harus dipelajari sama FIFA atau UEFA. kenapa Kalau udah keluar 2 kilo dari rumahnya misalkan, Tapi nggak bisa agennya strict loh. ditelepon. Apa gua nggak mau so asik tuh. Gak bisa ditelepon lagi. agennya pesawat ini nggak akan balik. Iya. The plan never going back. Iya. Terus mungkin Chelsea ngomong apa? sekarang. Tahu nggak? Chelsea lakuin apa? Oke. Bilang sama Munchen kalau mau deal jadi suruh beli permanen. Ayo lo. Nah itu sebenarnya loan fee 15 juta itu udah aneh loh. Lu lihat gak sih? Gua- Kok loan fee bisa 15 juta? Gue tuh pengen bikin konten tadinya untuk ini. Gue udah screenshot. Soalnya gue bingung. Kok bisa sih dikejual segini? Gue bilang 15 juta loan fee, consistent plus buy option, clause not mandatory, for 80 million package and sell on Good clause. in business, bro. Good mandatory. Tapi tetap aja. Kenapa Lu 15 juta loan fee itu 15 berat loh. juta. Ngaco. Tapi bukan ada mahal ya. Morata tuh di loan ke Chelsea itu juga lebih mahal lagi 18. Nah, tahun kemarin juga ada Le. Siapa ya? Joe Felix. 20. Felix. Oh Joe Felix 10 ya. juta. 10 juta. 20. 10 juta. 10. 30. Pokoknya paling mahal tuh Morata. Morata tuh 2 kali ke Chelsea sama ke Atletico Juve. Atletico Juve pernah loan gak sih? Sempat loan dulu gak? Apa Atletico loan dari Juve? Nah itu tuh Atletico loan dari Juve tuh itu juga mahal tuh. Jangan terlalu patuh sama paper. Maksudnya main aja Nah di gimana? Munchen. Mulai nggak Main. boleh. Jangan terlalu Banyak. patuh sama paper. Ada dulu main pemain yang game ketiga baru fix papernya. Enggak di Nigeria tapi ada lo tau gak Liga Nigeria ya? Pemain di loan ke satu tim dijual. Padahal pemain loan nih. Lah dulu Apa? Gimana? Pemain di loan nih misalnya Dijual. dari MU ke City. gue minjem HP lo terus gue jual. Lu jual iya. Itu jahat baru. Oh, dijual sama yang punya. Lo maunya kayak begitu? Enggak dijual sama yang loan. Yang loan. Lo Jahat kalau kayak yang, begitu. yang punya pemainnya enak dong. Iya Kan bareng makanya gue. gimana? Lu Itu kayak lebih begitu parah. konsepnya. Kalau dulu parah kita lagi flashback tuh. ke kasusnya Tevez sama Mascherano dulu apa ya? Lupa gue tuh. Kalau Tevez itu loan sama Mascherano. Dari Boca Juniors. Dari West Ham dari Boca Ke West Ham. dari West Ham ke satu ke United, satu Liverpool. ke Liverpool. Oke, terus di West Ham belum bayar, langsung di lur. Iya, nggak main 6 bulan. bayar mereka itu West Oh. Ham ke si Boca Junior. West Ham mereka berdua sempat main 6 bulan di West Ham. Oh ya, kalau Tevez gue inget. Di season 2007-2008 baru si Tevez ke MU dengan kontrak 2 season loan dan wajib obligated to buy untuk Tevez. Iya. Cuman Ferguson nggak jadi oke gitu. Dan ada apa sih Anda sama Sebentar. ini? Jadi gue nutupin doang. Jadi Tevez tuh di MU nggak pernah punya resmi Dia West Ham player sampai akhir, sampai ke City. sampai 2009 itu. Oh, Damn. Terus kita nggak ngomong. Nggak, ada apa sih Anda sama Tapi ide- sama pemain Brighton? Mas semua digrogotin. Enciso, buonanotte. Tapi Facundo Bonate itu bagus loh. Iya, Gol. nggak gue nggak bilang jelek. Facundo Cuma dia Bonate. kesian lah pemain. Win rate tinggi bro. Iya. Win rate tinggi. Nggak ada yang flop. Siapa? Nah, tapi strategi itu Nggak ada yang Brighton, flop. Brighton Bukan Bismillah Sanchez. tau gak Nah, sih? Brighton and Bismillah. Brighton and Bismillah. Enggak, dia kalau mau nge-scout BNB ya. bayar Brighton and scout, Bismillah. Bayar scout mahal. Nah itu tuh. Iya, Ini pinter. Brighton aja nih, Brighton. bisa. Brighton aja. Kalau enggak Academy City aja. Nah, kalau iya. enggak La Masia aja. Nah, Udah pasti sukses. kayak begitu. Contoh nih kayak Fermin Lopez kan La Masia jatuhnya nih. Udah aman nih La Masia. Iya makanya. Ngapain lu scouting? Produk La Masia, bro. Paling Iya. enak scouting Itu banget. reputasi. Ah, Karena iya. soalnya terakhir ngebawa tim scouting dari Brighton itu sama Graham Potter kan gagal semua itu. Iya. Jadi ngapain gue beli lagi? Udah gue langsung beli pemain dari sono aja gitu kan. Iya, jadi dulu tuh waktu Graham Potter ke Chelsea kan suatu kantor dibawa. Sampai scoutnya itu dibawa. Cuma gagal. Sekarang udahlah. Pokoknya punya Brighton kita punya gitu. Iya. Terus Le, Josh King gimana Le? Apa? Itu gol harusnya itu Josh King. Enggak lah, fall itu. Oh itu fall itu. Fall itu. Tapi menurut Diinjak, PJMOL bro.
Tapi enggak, gue nggak tahu nivel apa enggak. Tapi menurut PJMOL terakhir statementnya adalah itu kesalahan. Makanya sekarang Itu bukan buat yang MU ya? Yang ngomong kesalahan. bukan Yang buat MU berhenti. Nggak tahu gue nggak denger juga nih. enggak yang Gue liat ada statement dari PJMOL, gue gak mau baca, gak mau gue dengerin. coba lagi. Karena gue Nggak, asumsi aja benar. Oke. Ya, katakanlah yang gue omong ini Ya, faktual benar ya. katakanlah. Dan menurut Mike Dean juga itu sebenarnya nggak pelanggaran. Mike Dean Enggak, nih gue lagi ngasih tau nih gue. waktu Cucurella dijenggut sama Romero. Iya. Mike Dean Nggak, posisinya apa sekarang? intinya gini Perwasitan. sebenarnya. Ya, Yang gue mau lempar adalah argumentasinya kenapa itu orang bilang itu nggak pelanggaran. Karena pertama, kalau lihat kan si Muniz tuh kalau nggak salah. Muniz itu kan dia kayak muter Dia around the world. Around the Dia world. around the Penaltinya world. Enzo. Josh King yang golden dulu. Jadi gini, Nggak, sebelum nggak, 2-0 nggak, golnya Chelsea itu kebobolan. Tapi Melalui di cancel. gol transisi. Waktu proses transisi tepat di bundaran kick off, itu bola nyampe ke Muniz, Chalobah di belakangnya Muniz. Si Muniz around the world. Apa sih bahasa roulette? Iya, Gini, roulette. Zidane. Roulette. Tapi roulette-nya nginjek kakinya Chalobah Nah, sampai ini. lompat jatuh Chalobahnya. Nah ya ini argumentasinya adalah dia kan around the Ya world nggak nih. full lah. Denger dulu. Nginjek, Mat. diinjek. Hey. Argumentasinya adalah kan dia round the world kan di belakang. Dia tuh ngebelakangin si Chalobah. Ketika lu round the world tapi kakinya di atas, lu kan pasti secara naturalnya pergerakan manusia, lu harus ada kaki yang standing ke bawah. Lu kaki di atas nih, kan nggak mungkin terbang. Pasti lu harus ada yang standing ke bawah. Nah, saat dia standing ke Chalobah, itu posisinya dia tuh lagi ngadep ngebelakangin Chalobah, di depannya Chalobah, dan dia madep ke sananya, bukan lihat Chalobah, jadi nggak sengaja standingnya itu ke kakinya Nggak, Chalobah. dia- Tapi dia- pas jadi dia- pas dia argumentasi, memutar, Dia kaki kanan apa kaki kiri dia? lupa. Jadi argumentasinya adalah itu adalah natural. Case-nya mungkin sama kayak gini, mungkin beda-beda tip sama tuh begini. Kayak contoh misalkan lo hand, ada hand yang natural, ada yang enggak, tapi sama-sama kena tangan kan. Mungkin ini case yang dibawa oleh mereka yang bilang itu Nggak, fall. kalau karena itu jangan nggak lupa, natural. kalau hand itu yang natural tuh position. Iya. Posisinya natural tidak? Membesarkan badan nggak? Itu tuh hand tuh. Iya. Nah, Tapi mungkin kalau case-nya posisi sama lo di begini, sini. kena tangan nih, lo lagi gini, itu nggak hand, karena lo lagi natural. Makanya di sini maksud gua adalah ketika itu posisi naturalnya manusia, ketika lu kaki di atas dan lu nggak ngelihat, beda Gini, case kalau dia ngelihat kalau ya. menurut gue gini ya, aturan itu dibuat untuk dilanggar. bukan. Goblok. Aturan itu dibuat agar sepak bola berjalan dengan mulus dan fair. Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Aturan itu dibuat bukan hanya untuk menghindari orang jahat. Betul. Banyak kok fall dilakukan orang baik. ini menurut gue Muniz intentionally Iya. nginjek Chalobah secara sengaja nginjek Chalobah. Nggak perlu sengaja deh. Dia ngasih cover roulette ini. Nggak gini deh, nggak usah pakai sengaja bro. Ah. Sekarang gue nanya sama lo, nggak usah pakai sengaja. Apakah foul itu harus berbasiskan sengaja? Apa? Apakah foul itu harus berbasiskan kesengajaan? Harusnya Nah. idealnya gitu. Oh gitu? Ini gue udah Bukan, ini gue mau empower ini cancel. nah sebelum Iya, gue paham. ini Pertama, roulette-nya gagal. Karena dia sengaja nginjek si lo enggak dia Chalobah. kan ngebelakangin. Enggak, tapi kan sebelum dia ngebelakangin, dia kan tujuan dia ngerulet karena dia tahu ada Chalobah. Kalau dia langsung shifting ke kiri, dia nggak Lo bukan Mat, dia kan pas dia rolling kan Masuk dia keren. agak di atasnya Chalobah nih. Ya maksud Tapi lu gua, kakinya harus ke bawah. gue mendingan setuju sama Basya, ini nggak sengaja, lebih enak debatnya. begini, dia mestinya langsung Dia nggak ngeliat Mat. Intinya gini, gue bacain statementnya si PJMOL ya. PJMOL have acknowledged that VAR made a Udah, mistake. lo tadi udah sampein sebenarnya. Nah, gue maksudnya tadi kan Diulang lagi, konfirmasi. Mas. Lo udah sampein sebenarnya. Dia luar biasa ngelihatnya si Muniz ada Chalobah. Bukan dia kan fokus ke bola, Mat, dia mau roulette. Astagfirullahaladzim, pura-pura. Cuman the present Chalobah itu dia ngelihat banget. Nah, Sangat melihat. Kalau dia Make. dia terusin roulette-nya dia di finish, dia nggak fall. Ya udah intinya Dia kan. tinggalin si roulette Gua buat tadi- nginjek Makanya Chalobah. kita masuk ke Menurut suatu gue ini perdebatan fall. yang lebih Iya. substantif. Oke. Yang substantif adalah apakah foul itu harus berbasiskan kesengajaan? Oh enggak. nggak kasih contoh fall yang nggak Hati sengaja orang- tapi dihitung sengaja. Contoh, Dihitung fall. lu mencoba nge-recover bola, lu nggak pengen nyikat kakinya, lu mau ngambil bolanya. Betul. Tapi yang terus kena nggak malah boleh kakinya. fall, terus nggak boleh fall gitu. Iya kalau hukum nggak bisa melihat hati orang, Paul. Nggak, Makanya, berarti nggak ada dong variabel sengaja tidak sengaja. Iya, nggak ya? Iya kan? Bener nggak? Tapi benar ada juga. asumsinya ada. Oke. Menurut gua, asumsi sengaja atau tidak sengaja, gradasinya itu ke kartu, man. Contoh, ini nggak dapat kartu. Oh
bisa Karena jadi. wasitnya pinter, dia tahu ini dia nggak sengaja. Bisa jadi. Kalau orang nginjek kaki sengaja, oh itu kuning minimal. Bisa Kenapa? merah. Ini gitu sangat, loh. ini full. menurut Full, gue. tapi bukan kartu. Kenapa? Dia kalau dia realisasiin roulette-nya, dia nggak full. Tapi dia tinggalin half of the roulette, dia tinggalin, dia nginjek tuh si siapa? Chalobah. Itu intentionally menurut gue. Nggak, sorry. Ini kan tadi kita ngedebatin ini kan. Yang gue mau bacain itu adalah kenapa itu mistake decisionnya. Ternyata tuh gini. The decision was not in line with the principle of referee's call that the high bar of intervention which should be for a clear and obvious error. Jadi sebenarnya ternyata yang bermasalahin adalah bukan sengaja nggak sengajanya, tapi si wasit pertama udah ngasih call, oh ini gol nih, bisa mereka ke VAR. Rulesnya adalah kalau ini bukan clear and obvious error, lu seharusnya follow through sama decision referee di lapangan. Receh banget kalau gitu. Nah ini makanya tadi gue Jadi bacain nggak perlu itu. VAR gitu kan? Kalau ini bukan clear and obvious. MU itu. Jadi Nggak ibaratnya kan ada pressure juga. Itu waktu Chalobah, kenapa gue bilang itu sangat merugikan Chelsea? Itu kan transisi. Kalau Chalobah nggak disakitin, dia bisa ikut turun. Kenapa itu rugi buat Chelsea? Karena Chalobah nggak bisa ikut turun, cuma Tosin yang turun gitu. Jadi yang di highlight dari Itu PJ posisinya Moel di tengah. adalah Di tengah, di kick off. Mat, yang di highlight adalah bukan sengaja nggak sengaja, tapi referee ini di musim ini mau dikasih freedom lebih. Tapi seharusnya tuh ketika ini bukan clear and obvious, ya follow through sama decisionnya aja. Jadi mau itu gol nggak gol, harusnya nggak usah ada VAR. Menurut PJ Moel seperti itu. Makanya dibilang mistake. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita mau bahas soal foul dan VAR dan PJ Moel dan wasit-wasit PL ini, itu handballnya Sessegnon. Karena sebelumnya Joao Pedro handball. Oh ya. Itu menurut gua aneh. Jadi Joao Pedro handball dulu, tapi memang handball Joao Pedro tuh lagi kayak gini ya, dia lagi duel-duelan, terus tangannya di sini nih, tangannya di dada dia, kena, tak, abis itu bola keluar box, diambil Chalobah, di cross, waktu di cross Sessegnon buka ketek. Nah menurut gua harusnya udah stop di Joao Pedro, menurut gua. Marco Silva ketawanya. Marco Silva udah kayak orang. Dan Enzo Maresca ditanya. Sumpah, lu lihat nih guys, lu nonton fans Chelsea bukan fans Chelsea. Lu lihat interview Enzo Maresca ditanya soal foulnya, mukanya muka merasa bersalah. Menurut gue sih itu normal ya dari pelatih, menurut gue dari wasit sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi mukanya kelihatan di muka. Mungkin apa karena terlalu jauh ke golnya? Hah? Jarak dari foul. Enggak, langsung transisi itu. Langsung. Gak ada proses lagi, gak ada sequence lagi. Tapi iya untuk gini ya menurut gue sebagai penonton bola ya, awam. Foul tapi tidak layak meng-cancel gol. Nah itu poinnya. Bisa dong. Itu menurut gue. Nah itu poinnya PJ Moel. Nggak bisa Lalu dong. butterfly effect juga. Itu Nggak poinnya bisa. Lo PJ Moel. tarik aja 4-6 menit yang lalu juga bisa udah 2 gol. Gak bisa dong. Oke, langsung aja. Iya dong. Ada mau tambahan? Kalau nggak kita langsung ke Tarik sampai Best tahun player, lalu best sampai kenapa dia best player kecil. siapa? On the pitch. Gue Trevoh Chalobah. Gue mau kasih apresiasi ke pemain ini karena semenjak ditarik dari Crystal Palace nggak pernah main jelek nih orang. Gua Tosin Buat ada tim. di Bioyo. Tosin ada bio. Dia menurut gua kemarin solidnya mentok. Gue sampai nyesel naruh dia di bench. Gue juga. Ada gue taruh bench. Lu? Kalau gue jujur nggak terlalu kayak iniin banget, kayak mungkin Caicedo babak kedua ya, banyak banget intervensi di box tuh ada gue lupa yang kanan siapa ya, yang dia langsung Caicedo emang solid banget di ending. babak kedua Caicedo tuh pecah sih. Sedep tuh. Gue mau ngasih Gue pengen MU ini ke dia dia tuh dapet. Nah kalau lu siapa Mat? Gue pengen menurut gue best player ya Chalobah karena kalau dia nggak diinjak seri itu gitu. Pintar. Jawaban pintar. Jadi menurut gue Chalobah. Oke. Kita ke worst player kali ya. Worst player. Enzo. Nggak bisa. Enzo soalnya babak menurut gue ya. Enzo babak keduanya better, not good, but better. Terus kasih 2 GA. Betul. Apa bisa worst player? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Gue Worst langsung player aja. Enzo. Worst player nggak berat sih. Gue kok dari Fulham itu nggak terlalu ngah gue, tapi kalau best Gue dari rating, Chelsea aja deh, karena Chelsea juga nggak main bagus. kalau dari rating sih Gue Sandro. ada Mat Traore. Gue Enzo Fernandez. Ya, Worst player. Enzo deh. Gue Enzo deh. Gue- Jelek banget, Gue juga mau ngasih ada Traore lagi. Gua ada Itu Traore. orang udah masuk belakangan. Badannya tambah gede anjing. Parah. Lu lihat abis match gak? Iya. Dia main leg Lanjut. day, main lunges. Gue ada Traore juga. Gua ada Traore. Udah lu jadi struktur Enggak lah, fitness aja. tapi dia udah. nggak main bro, dikit bang main. Udah, Enzo. Gue Enzo Fernandez Bang, atau sekarang Martin nih. Dean. Iya. Keker banget gue takut. Bro, Enzo udah 2 kali worst player ya? Enggak gue. Udah yang game kapan? Enzo selalu gue besin. Lawan West Ham Kan bagus beda-beda. Enggak, ada yang Crystal Palace. Oh game pertama ya. Iya, worst deh. Enggak gue taruh FPL sama. ya. Chelsea lawan Palace. Berarti ntar lo berapa? Enzo juga. Gue Enzo. Lo?
Ada Traore. Ada Karim Adama, sisanya Enzo Fernandez. Kok dia bener nggak pernah nge-gym gak sih? Thumbs up. Gue Thumbs Chelsea up. lah. Fulham juga nggak bisa dikasih apa-apa anjing, nggak bikin apa-apa. Gue thumbs up wasit boleh nggak? Thumbs up wasit boleh? Boleh sih. Wasit gue. Ya udah nggak apa-apa wasit. Gue wasit aja deh. Thumbs up Gue wasit deh. Oh boleh nih wasit. Ya gue juga wasit. Wasit. Mat Thumbs Bahtar up siapa? wasit. Udah. Hah, apa? Thumbs up. Maksudnya siapa yang ini? Enggak, thumbs Gue up tim. Martin Din sama. Martin Din. Iya wasit maksudnya. Wasit aja. deh, Wasit. Oke, wasit. Ya udah, kita langsung ke game selanjutnya, City nih yang Nah kalau ini gue prediksinya bener. 3 game, Bro. 3 game cuma menang 1, 2 kalah. Ini not a good start buat Pep Guardiola, buat pelatih yang stature-nya kayaknya di sepak bola hari ini yang sekelas dia udah nggak ada. Ada nggak? Jose Mourinho. Jose Mourinho udah turun, udah maksudnya Maksudnya still in the high Iya. level. Gila Mourinho enak banget. nggak ada. Dia Severin untuk Beckham pelatih sekelas dia di Dan era masih di sekarang. level. Paling Ancelotti Nggak, terakhir. even all time Le. All time tuh cuma dia sama Ferguson udah. Satu Paling level. enggak, Ancelotti, Mourinho masuk loh. Maksud oleh Mourinho enggak lah. stature Masuk banget. The way Mourinho decline enggak. stature kita ngomong bracket itu ya. Nggak ngomong decline ya. Dia pernah di atas gitu. Kita pernah ngomong- di atas iya, tapi overall another Kalau di level. stature-nya Pep, cuman Ancelotti itu pun udah nggak di klub ya. Nggak ada. Cuma Pep. Udah nggak Nah ada. untuk pelatih dengan makom Oh Amorim lah paling. Enggak ada. Dengan makom setinggi itu 3 game 1 menang, cuma 3 poin. Ini not good, bro. Ini not good. Dan yang paling bikin gue kaget, kita puji City, dan ini sudah menjadi pujian secara menyeluruh di dunia sepak bola ya, bagaimana City atau Pep Guardiola lumayan mentransformasi cara mainnya gitu, dengan lebih meluangkan pemain untuk berekspresi, misalnya dribble lebih banyak atau berani gocek lah gitu Iya, kan. iya. Malah kemarin, lo pernah lihat press connya nggak sebelum game? Ditanya kan, Guardiola gimana lu menyambut era baru lo, di mana lu lebih banyak bermain direct, lu lebih banyak, ini gue ngerangkum aja ya, mungkin kata-katanya salah. Lu lebih banyak ngasih kebebasan ke pemain. Terus di jawaban dia apa? Ini kayak jawaban-jawaban orang ego. I love- Siapa yang bilang gue berubah? Siapa yang bilang gue berubah? Gue masih akan melakukan ribuan operan membosankan dan gue mencintai Dia jawab itu. begitu? Iya. Kalau nggak salah dia juga ngomong deh. mulai Ten Hag. Nah kayak dia juga ngomong deh after 4 Premier League titles back to back, why should I change my bla bla bla. Enggak, yang gue takutnya dia itu balik lagi dengan filosofi lamanya cuma karena ego dianggap ngikutin contoh Iraola. Pelatih-pelatih direct tuh dia ego gitu. Ya atau Thomas Frank. ternyata sekarang dia nyoba begini nggak works, mungkin balik ke yang setelan pabrik ada Rodri jadi works. Tuh faktanya. Ya maksudnya nggak, bukan di game ini, maksudnya di next game dia mencoba Gue balik. sih ngelihat ya. Setelan pabrik. Gue ngelihat jujur aja di game lawan Brighton kita ada hal mendasar yang harus kita bahas. Ya itu. The quality of the player. Yes. And it doesn't make sense menurut gue. Apalagi tiga pemain. Kualitasnya udah bukan kualitas City yang biasa. Kita start dari starting 11 aja deh. Haaland, Kiper yang sangat belia. Trafford. Bukan gak jago ya, tapi namanya kiper tuh butuh waktu, butuh pengalaman. Center back kedua Abdul Qadir Kusanov. Lagi-lagi terlalu muda walaupun potensial. Ading. Back kanan Mateus Nunes. Ya standar. Oke lah, lumayan. Kiri Altnuri juga lumayan. Decent, ya kan? Ait Nuri juga bukan world class. Iya dia di PL di Wolves bagus berapa musim terakhir, ya kan? Tengah oke elit, Bernardo, Rodri, Reinders. No comment di tengah. Di depan Marmush yang maksudnya menurut gue jago banget ya pemain, tapi ya belum punya makomnya gitu. Haaland memang the best in the world. Oscar Bob tuh gini. ya kalau ngomong gocek-gocek dia jago. bagus, cuman decision makingnya masih Crossing miring mulu. Masih immature, dia masih Iya. belum matang. Tapi Jadi mungkin kita bahas itu. Di luar taktik, di luar apapun, ini tim bro, kualitasnya bro. Sereman mungkin kalau gue bisa bilang, sereman Arsenal kali kualitasnya. Yakin sampai lu bilang Sereman Arsenal? Enggak, kualitinya gitu. Dia tuh lebih ke, menurut gue tuh Pep sedikit ada ego. Ego di mana dia tuh pengen gak mau segitunya ngebeli pemain sejago itu.
Tapi dia mau bener-bener gue bisa kok ngembangin Bisa semua. jadi dia mau challenge himself Iya. again and again and again. Enggak, Bisa. walaupun nggak pernah. Walaupun dia nebeng mulu ya. Iya bukan nebeng juga bahasanya, cuman maksudnya Astagfirullahaladzim. Maksudnya dia terbiasa dengan gue butuh pemain yang kayak gini, belinya gini langsung. Nah, di sini dia nge-challenge dirinya dengan mengambil Cherky, dengan mengambil siapa lagi sih yang dia beli, gue lupa dah. Reinders, Marmus. Marmus sih enggak ya. Marmus emang jago lah menurut gue sampai sekarang ngerasa Marmus menurut gue potensinya gede banget. Cuman di sini problem gue dari City itu adalah individual player, individual error. Yaitu di Tijani Reinders, di Rodri, di satu lagi itu siapa ya? Gue lupa yang masuk. Rico Lewis. Buat taap itu. Itu Taap. miskom terus. Taap. Itu bertiga miskomnya mentok-mentokan loh. Mereka gak seorang klub yang dilatih dengan Pep Guardiola gak mau track back pemainnya. Berat. Itu Rico udah kita bahas tuh pas kemarin lawan Spurs kan juga lumbungnya dari dia dan sekarang Tapi memang gue dari selalu dia bela, lagi. bukan bela atas kualitas ya. Gue bela Rico Lewis itu karena gue menganggap standingnya. dia yes man-nya. Dia siapanya Pep tuh dia gitu loh. Pemain yang nurut, yang ngerti nggak? Tapi kemana dibanding sama Nunes, Nian Mateus Nunes. Makanya menurut gue sub yang dia lakuin masukin Rico Lewis itu Berat. gak berdasar. Dan Gak ada dasar. lihat siapa ada yang kualitas nggak? Ini masukin O'Reilly bakat, Doku bakat, Rico Doku, Lewis bakat. dia kenapa nggak starting dia? Nggak tahu. Yang start Stone. Ya, kita kan kalau misalnya ngomongin Pep Guardiola kita nggak pernah tahu startingnya akan siapa. Nggak ada di sini. Brighton mainin Coppola. Nggak Coppola Coppola cadangan. tuh beneran cucunya Francis Ford Coppola. Menit 90. Enggak. Balik lagi yang dilakukan sama Hurzeler, pelatih yang sangat muda. Itu menganulir Siapa? Hurzeler, pelatih Oh Brighton. iya. Sama kayak sih, ya tidak intensitasnya nggak setinggi Bournemouth ya, nggak kayak Bournemouth yang dang. Tapi dia bener-bener main mid block hybrid, bikin City ini ya either dipaksa long ball atau neken dengan bola-bola pendek yang bikin mereka muter-muter lagi, nyoba cross. Coba ya, mungkin gue dua hal mau bahas. Pertama, gimana Kevin De Bruyne tuh underappreciated. Ya enggak lah. Kita ingat menurut Legend gue, dia tahun juga. lalu he's not the De Bruyne as the best midfielder probably of all time gitu. Tahun lalu Cedera. dia itu ACL-nya nggak fully recover. Gue lihat katanya operasi itu perlu begitulah. Sedangkan dia itu semacam apa ya? Semacam Magicnya. nabinya Pep lah. Magician di treble season City. Nah, yang kedua, Pep Guardiola itu kita kan grew up nonton dia seumur hidup kita. Pep Guardiola ini mungkin dia udah di fase dia nggak mau challenge for the glory mungkin ya. Dia mau challenge himself aja. Kayak di Barcelona dia waktu itu dia mau keluar dari sebutan lo karena Messi, Xavi, Iniesta misalkan. Terus setelah seluruh dunia sekarang ngikutin cara dia ciptain itu pivot, ya enggak? Invert. Pivot dan invert dia ciptain. Jadi dia mungkin pengen over perfectionize sampai lama-lama padahal dia sendiri ngomong gue ini bagaimana pemain gue itu mungkin pura-pura kali supaya pemainnya girang ya. Padahal dalam hatinya dia pengen mengkomoditaskan ini pemain. Tapi kalau Jadi dia kita kayak terjebak sama karena dia udah menang semuanya, Boleh. Kita belajar kosakata Contoh ya kalau ada misalkan mama satu. ngomong. Soalnya kenapa? Belajar kosakata. Minggu lalu lawan Spurs dia failure. Terus kita lihat Spurs sama Bournemouth nggak bisa apa-apa. Kan ada something wrong ini. That's the beauty of That's the beauty of football. Premier League. Enggak, kalau gue Tahu lihat nih, mungkin Pep. secara Ngomong, psikologi gue setuju ya. Kalau misalnya kita belajar dari film deh, dari Breaking Bad, Walter White. Ah, Itu kan awalnya dia jualan Blue Crystal itu kan for the family. Karena dia kanker tenggorokan. Kanker Dia paru-paru. tenggorokan. Ya pokoknya paru-paru tenggorokan. Iya, lah. iya. Pokoknya dia nggak mau ninggalin kanker otak. dia nggak mau ninggalin keluarganya. Dengan Jadi bandar terajib di Sebentar, Amerika. jangan ditongkap-longkap dong. Artinya awal dia mengerjakan itu karena dia mau kalau dia meninggal atau di pengobatan keluarganya nggak keganggu, nggak jatuh miskin gara-gara dia lah gitu. Tapi mengganggu Tapi istrinya. lama-lama dari for the family jadi for the money. Enggak. Tar lu, Oh, iya. for the money dulu. Iya. Enak nih, duit gede kan. Oh iya. Abis for the money, it's not about money anymore. It's about legacy.
Gila. Bukan cuma legacy, it's about his ego. Buat Iya, udah bukan duit lagi, udah bukan keluarga lagi. Iya, ketika lo Jadi- seorang Pep Guardiola, bola sepanjang masa akan mention lo. Iya. Sedunia sampai ke Jakarta niru lo, ngerti gak? You are, apa lagi yang mau lo buktiin? Apa? Musuh terbesar dia diri sendiri. Dia mau menang lagi, apa rasanya sama? Makanya Ngerti menurut gak? gua setelah Dan dia terjebak itu sama. Iya. Menurut gua endingnya dia adalah winning a World Cup with Spain. Menurut gua itu Harusnya ya. Nah, career atau endingnya Inggris. dia. Kan udah waktu itu Saya- udah ya, ya. Oke, dia sebagai inisiator dan eksekutor berhasil menjuarai semuanya, tapi udah ditiru sama sedunia. Murid-murid dia going well, Maresca dan semua. Siapa? Enggak, siapa Maksud sekarang gue- yang pakai formulanya Pep yang masih berhasil? Maresca. Maresca nggak formulanya Pep. Iya, murid-muridnya Arteta, Inspired Maresca. dari Pep Ini parah. kan muridnya Pep. Xavi juara Xabi Liga, Alonso. Xabi Alonso. Maksud Maksud gue- Arteta ngikutin Pep Guardiola jadi Ya, apa sekarang? salahnya Arteta kan diketeplek Kalau- ketiplek diikutin. Jadi abu. Tapi kan maksud gini. Enggak juga. Itu enggak maksud gua bukan ininya ya. Arteta agak kurang. Nggak, kalau Arteta tuh cuma nggak punya mentalnya, cuman Iya itu Pep maksud gua ya. Guardiola, Itu dia nggak punya decisiveness kayak Xabi Nah, kayak. gue mau nanya sama lo Basa, secara taktik, misalkan nanya sama, secara taktik apalagi ketika prodigy dan non prodigy lo udah know how you play all so well, lo manusia paling dipelajarin di bola modern. Ya harusnya dia menciptakan Match per sesuatu, match lu dipelajarin. menciptakan sesuatu yang efektif nomor satu, karena target utama main bola objektifnya adalah menang, itu dulu. Lu menerapkan sesuatu yang membawa lu dalam kemenangan. Kedua, sesuatu yang fresh, yang inspiring lagi, inspiring kembali menurut gue. Atau nggak harusnya perlu itu. harus inspiring lagi, capek dia mungkin. Paling nggak Nggak, tapi itu inevitable pragmatis lah. dikit Nggak adjust. bisa dihindarkan kalau inspiring pasti inspiring. Nah, kalau Ya gue kan sih menurut gua apa namanya? Either you die a hero or live a long life to become a villain. Nah kalau Batman. kalau menurut gua kesalahan dia adalah nge-extend kontrak sih. Maksud gua setelah long season after season seharusnya dia istirahat dulu, break. After Barca, Bayern, City, break dulu bentar, setahun 2 tahun. Habis itu hiatus. lu mau kemana lagi kayak Kita contoh Iya, Jerman. butuh break bener. butuh break. Itu dia mau Soalnya ngebalap dia- Sir Alex, tapi dia kayak males juga tuh kelamaan. susah. Kita contoh nggak boleh kalau gue nyontohin. Lo ngomongnya diedit nanti. Ya ngomong aja asal ada Nggak usah gue sebut orangnya. Contoh Jerman. Udah menang perang terus-terusan. Maruk. Masih Dia mau Rusia. Masih mau Perang dunia kedua nih. masih mau saja. Perang dunia kedua. Iya, tapi nggak dikasih amunisi, nggak dibiarin. Nggak, formula gue berhasil terus. Akhirnya orang-orangnya tentara Beku di Rusia. Iya, akhirnya gedor-gedor rumah minta makan. Contoh bensin. juga gue bisa ngasih contoh. Nggak Ini. bisa. Nggak bagus. Nggak mau. Gak bakal diedit. Ini Jangan. Bisa diedit kan? Enggak, Tapi jangan. Bisa nggak? Jangan. Lu kesian. Biasanya Agil tuh catat menitnya. Oh, Pak iya, Yadin iya. ngapain? Jangan. Itu. Menit. Kalau Papa kayak itu Agil kesian. Pak, boleh di pip, boleh Pak. Iya di bip. Ya udah, intinya ya udah ini akan menjadi PR Pep di international break ya. Dia harus meramu sesuatu. Mudah-mudahan di rumah juga kondusif sama bini. Rujuk kan sih bini? Katanya sih rujuk katanya. Hah? Katanya rujuk. Oh rujuk ya. Katanya nggak tahu sih yang bener gimana sih? Mudah-mudahan Gue baca terakhir rujuk. dengan ada bini dan keluarganya dia bisa meramu hal yang baru, karena aneh sih City posisi berapa sekarang kan? Ya Ya, udahlah. di pasti bawahnya ada sesuatu MU. yang baru lah. Di bawah MU guys. Iya. Apa ini di bawah MU ini suatu penghinaan sekarang hidup nih. Ayo come on. Ayo come on. Langsung aja. Worst player on the pitch. Best player lu deh. Best player gue Brajan Gruda. Gue James Milner karena respect Hota. Oh ya keren, boleh. James Milner. Gue Brajan Gruda. Lu James Milner. Ini gue Gua- penalti. Mitoma. Kok begitu? Apa? Oh lu Mitoma. Lu? Gue juga Mitoma deh. Oke. Worst player gue Abdul Qadir Kusanov. Kalau gue tetap Rico Lewis. Nih orang emang Cuma 5 menit doang mat cameo-nya. nggak apa-apa. Mau main 2 menit. Nih orang nggak ngasih impact mau dikasih menit berapapun. Gue Bernardo Silva. Bernardo. Rico Lewis. Nggak menunjukkan kualitas tim mentalitas selamanya nggak dibawa sama dia. Dan nggak menunjukkan sisi, menurut gue kaptensinya udah harus diganti. Iya benar. Jangan dia.
Halo? Mending ini Si aja. aneh Bruno Bernardo. Oscar Bob. Lu siapa? Worst player on the pitch. Worst. Iya Rico Lewis deh. Rico Lewis. Oke. Karim. Bernardo Silva. Oke, kita langsung ke thumbs up. Ya, pasti Brighton. Iya. Brighton. Brighton gue apalagi spesiali khusus buat Ali yang menghina Brighton di preview ya. Kelihatan di respect sama Milner tuh. Sama Milner. Mas tau aja. Ya, Kita masuk ke prediksi gue bener di sini guys. Ya. Kita masuk ke game terakhir ya. Main course-nya. Iya Li. Li menang Li, gimana Li? Hah? Congrats ya. Gue keras. Eketike, mana Eketike? Keras. Eketike. Selebrasinya dong. Eketike. Tapi jujur ya, Ekitike dinamik banget mainnya. Keren banget Le. Dynamic banget. Gila. Ini kenapa gue bilang Le better than Drogba Rooney? Ya karena ini. Apa? Ngelunjak Le. Better than Drogba Li, Rooney. lo hati-hati lo Li. Lu dulu dihampit sama 2 fans Bahkan Arsenal. Henry pun mengakui. Rooney Allah, percaya ente. Guys, Ali punya 2 jerawat kayaknya ada yang suka nih malam ini. Siapa guys? Ya, Kalian Aisyah dari Jogja. Aisyah dari Jogja, Makmur dari Sumedang. Bro, Eh, apa rasanya menang melalui set piece? after 3 years. Jujur ya, Akan gue ulang-ulang terus itu. kemenangan After tears apa sih maksudnya? Ya udah, Enggak, gue gak ngerti maksudnya. boleh 3 tahun terakhir lu ngangkat trofi gak? Angkat. Gua ngangkat trofi, lu ngangkat trofi gak? Selalu. Nah dia ini kagak. Jadi yang bisa diangkat trofinya 3 tahun terakhir Ya, tolonglah. Big Six gak bisa menang lawan gua di Premier League. Iya. Jangan ambil kebahagiaan gue sebagai fans Arsenal. Masa kayak gituan mau dipakai sih? Kita- kalau bukan kita just balik jokes. gimana, Kan Mat? ngejokes aja guys. Masa gak boleh ngejokes? 3 tahun terakhir lawan Big Six. Jadi dia main data-data gitu loh, Mat. Iya. Achievementnya itu data-data Jadi gitu. Big Six menentukan bahwa Liverpool terbaik. Karena bisa mengalahkan Arsenal baginya. Iya gitu. memang, gue setuju. Ya, kayak gitu. Gue setuju. Maju Arsenal maju. Gue setuju. Ya kalau gue ya Lea, gue ngomong sebentar, gue ngomong sedikit aja. Banyak boleh. Liverpool menang ini buat gue bahagia, iya. Cuman Tapi permainannya enggak banget. Ya gua tahu ini kan eranya aneh Li. Beda sama era-era sebelumnya. Iya gua tahu. Cuman apakah mau mengandalkan permainan seperti ini terus kita bisa menang tapi permainan membosankan gini? Jujur gua kurang setuju ya. Gua mau yang lebih permainan sempurna dan kita menang. Gitu loh. Paham gak sih? Jangan Lo udah mulai kayak fans Arsenal gue lihat. Iya. mulai nih. Bukan Le. Mau segalanya di dunia. Bukan, kalau fans Arsenal itu Kecuali juara. merasa bahwa permainan cantik membuahkan hasil. Kalau gua mau permainan lu jelek kayak apapun, tapi kalau menghasilkan juga menurut gua kurang baik juga. apa bedanya sama tadi satu? Beda kalau Arsenal. Arsenal mintanya permainan cantik, tapi kok Liverpool standar aja. Coba jelasin lah. Ah, Amrabat itu- translate. Lihat deh. Iya. Gue ngerti maksud Ali. Coba. Dia yang penting permainan cantik walaupun hasilnya jelek seperti itu kan. Itu Arsenal. Kalau Anda? Kalau gua Anda cantik dan hasil baik. Kalau gua pengennya adalah permainan Liverpool tuh standar lah yang kita bisa enak buat ditonton segala macam karena kalau lu deketin cewek ada dua opsi. Kalau dia cakep banget, biasanya jutek parah. Iya. Kalau dia sedang-sedang aja, biasanya agak baik tuh. Nah, nggak bisa kita udah cantik Lu mau banget, semuanya tapi tuh. baik. karena gini Le, kalau kemenangan itu memang kewajiban bagi setiap tim ya. Cuman gua kalau ngelihat permainan yang biasa Klopp mainin sama Ane mainin itu berbanding jauh berseberangan gitu loh. Hari ini yang gue lihat hari ini itu bukan permainan jelek sebenarnya, apalagi di babak kedua ya. Kalau secara Tapi defense top ada beberapa pemain yang nongkrong bareng Enzo Fernandez, begadang bareng. Makan nasi goreng bareng. Nasi goreng bareng. Iya. Lemot, touch-nya berantakan, passingnya berantakan. McAllister. Tapi sebelum diganti dia udah mulai Gue tuning. curiga nih dua Argentina, agak aneh nih dua nih. gini Le, gini. McAllister pernah diomongin sama King Arne bahwa memang pemain Argentina ini ringkih, yang dimana dia nggak bisa main secara full. Minggu lalu kalau nggak salah lawan Newcastle dia nggak main antara dia cedera ringan atau istrinya lahiran. Lahiran nggak Ya, usah. berarti istri lahiran nih. Istrinya lahiran, Lahiran. yang dimana dia dicadangin. Waktu dia dimainin tadi, gua memang nggak expect McAllister bakal bagus karena gua tahu lini tengahnya Arsenal gila bakal nge-pressingnya. Yang mereka punya Zubimendi, Declan Rice sama Partey itu gila banget. Partey. Siapa? Tidak ada. Merino. Merino. Itu bener-bener nge-pressing banget. Liverpool nge-build up-nya aja nggak bisa.
ini bukan Liverpool yang anak kenal gitu loh. Dia the amount of disrespect nih orang, dia ngomongin di Liverpool udah menang loh. Tapi ini lagi ngomongin Arsenal. Ini main ini kurang bagus. Ya lu Oh iya Mat, iya kita mengakui fans Liverpool itu selalu paling realistis dan tidak pernah mereka menghina tim lain. Gue suka sih. Itu fans Liverpool. Iya, fans Liverpool. Tapi kalau Anda Iya, beda. lo kan fans Liverpool. Enggak ya, kembali ke permainan, jujur gue kaget banget. Gak expect Liverpool menang. Gue jujur ya, gak expect Liverpool menang dengan golnya Szoboszlai yang menggelegar gitu. Gak ada pemain MU sepanjang masa all time selain CR, gak ada. Selain sini. CR siapa? Ya Selain ada CR, Rooney, gak pernah. Rashford, Tunjukkan. Hatta Asle yang Gak gitu. pernah. Asli yang lawan gue juga lagi. Enggak. Itu pasti. Ini gila Lawan lu, Rim. semuanya bisa. Ujung kanan atas. Gak ada Rim. Cuman Szoboszlai dan Lu ludahin dari sini kenal. beda right back Rim posisinya Rim. Nah, tapi kalau Kalau dari ya, kiper kan. gua akuin Kiper. jaraknya jauh. Jauh Mat. Gua akuin jaraknya jauh. Gak ada yang expect. Gak ada yang tahu. Tuh, Ini Far. tim gila Rim. Tapi mungkin perbincangan pertama kita malam ini adalah kita bicarain transformasi Szoboszlai Oke. yang musim ini Seneng benar kali ya. transformatif, berubah dari seorang gelandang awalnya nomor 10, tapi kayaknya dirasa kayak kurang cocok nomor 10 karena dia terlalu lebih ke engine dia kan, bukan ke pemain yang flair gitu. Taruh di nomor Taruh 8. di 8, sempat main di 6 di pramusim atau di Community Shield kalau nggak salah mulai main di 6. Sekarang udah Nomor 2 game main di nomor 2 di right back. Itu Dan lebih solid daripada Frimpong, lebih pada Bradley, arguably lebih solid daripada TAA. Trent sebagai right Itulah back. yang gue selalu mengutip kata-kata gue, Le. Bekerja keraslah, kau akan menikmati hasilnya di akhir nanti. Lu kan enggak, lu salah satu manusia yang paling enggak lu. Ya, Lu nanti pelan-pelan, tiap lu bekerja 2 jam berasa kerja 25 jam. Ana capek abis sugul Rim. Ana 2 jam duduk udah enggak apa-apain. Itu. Ngomongnya sambil ngudut di depan. Iya, ngomong sambil ngerokok. Gua Itu ngamuk-ngamuk. kutipan yang gue ngelihat Szoboszlai itu mendapatkannya sekarang. Dia berusaha mati-matian dengan kedatangan Wirtz, membuat dia itu kayak wah gue gak bakal dipilih lagi, dan dia sekarang menunjukkan bahwa dia punya penampilan yang terbaik, bahkan gue bisa mengatakan better than Frimpong untuk 2 pertandingan terakhir. Iya. Dan TAA better than TAA all time. All time. Tapi menurut gua bagaimana kalau nggak ada tanggung jawab? Mungkin anda tidak tanggung jawab. Oke, banget sekarang ya. baca what went wrong. Kenapa tim lo nggak berhasil Gini. mencetak gol even melalui setup corner? Iya. Menurut gua yang setiap corner lu pada ngira bakal gol. Nih guys, ya, tadi kita kan live react, cek live reactnya. Tiap nih, Doli. Gol nih. Gol ini gol. Dikira gak ada fun Udah fact ya? udah ngomongin selebrasi nih. Udah ngomongin selebrasi nih. Udah mau famous. nggak gua ngeliatnya, gua kan bilang gue pede ya. Karena gue mikir Eze bakal starting dari awal. Tapi ini line up jujur aneh bener. Merino starting. Oke, gue ngerti. Merino starting mungkin untuk di tengahnya ada physicality. Mungkin niatnya itu. Terus Martinelli main. Pasti niatnya adalah buat defensive cover. Tapi kan ini sekarang nggak ada Frimpong, nggak ada yang overlap ke depan. Buat apa lo mainin Martinelli gitu? Menurut gue agak nggak make sense. Kenapa lo nggak starting? Ya udah, Eze dari awal gitu. Ataupun kalau emang lo ngerasa oke, gue salah nih, babak kedua half time masuk Eze langsung masuk. Karena menurut gue kelihatan perbedaannya begitu Eze masuk sisi kiri ya, kanan Madueke. Menurut gue Madueke forward di game ini menurut gue terbaik forward Madueke buat Arsenal. Menurut gue. Dan walaupun Kerkesnya juga luar biasa, berapa kali ngehalang juga. Tolong. Tapi menurut gue ketika Eze masuk lebih hidup. Triangle di kiri sama Calafiori sama Declan Rice itu menurut gue lebih kerasa hidupnya. Walaupun gue ngerasa mungkin juga Eze masih agak ya demam panggung dikit, debut apa segala macam. Ya memang itu adalah menurut gue pertama starting line up, kedua tidak keberanian Mikel Arteta untuk mengganti sebuah setup terlalu lama. Terus kita ngomongin Saliba, dia tahu Saliba dari awal warm up itu udah cedera. Oh, udah tahu Udah sebelumnya. cedera. Ya. Udah ankle dari warm Terus up. kenapa Doli bilang karena Liverpool? Enggak maksud Ajar emang Doli. bukan, tuh soft toy itu doang. Enggak, Nggak tapi lu udah beli Mosquera. Alasannya adalah kita tuh pingin punya pemain yang kualitas itu tidak terlalu gap jauh gitu loh. Ini saya ngomong sama siapa ya? Iya. Iya lanjut. Iya. Terus
Tapi lu maksain. Gue sebenarnya pengen motong tadi, cuma gue gak enak. Lu banyak pasti. Iya, gue banyak. Gue mau Gunak. Ah. Cuman kenapa Mosquera nggak main dari awal dan terbukti menurut gue Mosquera untuk debut starting, bukan starting sih, debut main dari menit cukup awal. Itu menurut gue cukup solid untuk main di Anfield away pertama di Liga Inggris. Menurut gue cukup solid, tenang, berani ngedrive. Away kedua lawan MU away. Oh iya, dari menit awal maksud gue. Emang Mosquera main lawan MU? Enggak. Justru menurut gue pertimbangan Arteta yang matang bahwa ini bukan game yang biasa. Ini di Anfield bukan, resikonya Champions of England. Mat. Dia sampai harus force his pemain terbaiknya yang dia tahu cedera. Itu Saliba. You already lost. Walaupun gue nggak setuju Martinelli juga dengan alasan yang sama dia tetap pertahankan. Dia nggak mau risk. Tapi lu juga nggak bisa ngedinai kualitas defendingnya Martinelli dong. Lihat percaya kalau defense berapa kali tuh build up-nya Liverpool diputus sama Martinelli. Dan menurut gue di saat gue ngeliat Eze main juga gue enggak convincing gimana sama sekali. Itu overwhelmed. Only once he hold the ball, only once. Itu overwhelmed. Liverpool apa only once. Champions apa Mat? Lo kalau Messi, lo transfer Messi begitu nggak apa-apa. Ini kayak Eze, kayak Xavier atau kayak Eze kalau nggak Eze, ya nggak overwhelmed juga. Max Domen gue nggak anak kuat. 16 Eze tahun ini sudah siapa, jadi Le? pemain. Eze ini siapa? Enggak. Ronaldinho. Nah, denger dulu. Gue bukan dari kualitasnya dia salah satu nomor 10 terbaik di Premier League. Iya. Oke. Tapi mentalitas fans Arsenal yang menganggap Eze adalah savior mereka, Bisa jadi lah. adalah Al-Mahdi mereka yang bisa mengangkat mereka ke tempat lain, berat juga. Lo enggak sih. Berat juga Menurut gue sih itu justru itu pemikiran yang lebay menurut gue. Kok lebay? Menurut gue sangat amat lebay. Tapi ketika lu punya kualitas Eze pemain ini kayak misi- Eze dan Martinelli, of course lu sebagai fans, lu pasti lebih prefer Eze main dong. Of course. Itu suatu hal pemikiran yang sangat amat wajar dari fans. Gini, ini bukan masalah. Kita melupakan suatu hal yang paling Bukan penting. masalah savior atau enggak. Adalah pemain yang baru lo resmiin Satu lagi kapan, dulu ya. lu paksa untuk masuk langsung starting 11 dibanding sama pemain yang udah bertahun-tahun punya chemistry sama depannya. Itu karena ada apalagi Kan lawan Liverpool. tadi kan gue bilang. Sama timnya. Tadi kan gue Apalagi bilang. lawan Liverpool. Waktu Sir Bobby Robson ngelatih Barcelona di assist oleh Jose Mourinho tahun 96. Di preseason itu tahun 96, Stoichkov itu ngegolin gila-gilaan tiap game. Tiba-tiba game pertama Ronaldo Nazario dimasukin starter. Belum ikut preseason. Kata Jose, Stoichkov sir. He's doing well in preseason. Ronaldo baru datang. No Ronaldo, lo mau kita menang apa mau ngurusin Stoichkov perform? Taruh Ronaldo. Ngerti gak? Itu Ronaldo. The great player. Makanya gue gak ngerti. Maksud Itu gue gak ngerti pemain karena yang itu fenomeno. Pemain yang levelnya bagus banget akan menjadi pemain yang bagus banget. Menurut gue Di situ Eze Arteta bagus, kalah, dia tahu tapi maksud- bukan di level yang Oh iya kagak. Oh, kagak. dan Tapi dan Eze itu better. dia dan jauh Arsenal daripada nggak ada yang bilang Martinelli. dia Messi atau siapa. Aku cuma bilang dia level raisernya. tadi ada yang ngomong tuh waktu live Martinelli. react. Katanya apa yang Henry Boka Highbury akan Itu dibawa gue. sama Eze di Emirates. Yang, Quotes ngomong by fans, me. yang ngomong fans siapa? Quotes by me. Tuh. Bukan fans Eze Arsenal, to kan? Emirates will be like Henry to Highbury. Dan yang ngeklaim bukan fans Arsenal. Kita cuma gue nge-empower lo bro. Iya. Gini, Dan Mat, gue tak cuma bantuin, bilang tak bantuin. katakanlah Martinelli oke di awal. Kan gue jadi kritik juga dua. Oke lu memang Martinelli di awal. Tapi reaktif lu setelah babak pertama Martinelli seperti itu harusnya cepet masuk early babak kedua. Mau siapa itu deh, mau Nwaneri, mau Eze, mau siapa terserah. It doesn't matter. Cuma maksud gue Martinelli itu udah nggak works. Dan lagi-lagi Liverpool Szoboszlai kan bukan tipikal right back yang overlap banget. Dia tipikal yang sangat solid di belakang. iya. Gua ngerti kalau itu Frimpong. Oh, Mat lagi. Sama. Gua ngerti kalau itu Frimpong. Sama kayak Pak, tolong dikelip, Pak. Tolong dikelip. Tolong Mat, jangan dipuji-puji iya. Mat. Gue ngerti kalau itu Frimpong karena Frimpong akan overlap, akan ngebantu Salah banget. Makanya lu butuh Martinelli di situ. Tapi tadi gue setuju sama Baca. Szoboszlai enggak, dia tuh lebih dominate main invert juga kadang-kadang. Lebih ini. Jadi terlalu lama main Martinelli dan Merino juga mau terlalu lama. Harusnya Eze dari awal. Dan ya kalau nggak dari awal pun tadi early substitution lah babak kedua gitu. Okay. Bukan masalah dia Messi atau siapa, kan kita pemain yang lebih better main. Gini sebenarnya Basya itu maksudnya adalah kayak yang gua rasain, contoh misalkan kita mendapatkan midfielder yang bagus Contoh nih. Wirtz deh. Contoh Wirtz. Bentar Le. Secara stature jago mana Wirtz sama Eze? Wirtz. Dipaksain 3 game. Start 90 menit atau almost 90 menit. Yes.
Eze. Mungkin kalau Curtis Jones lebih works. Beda-beda Eze. Dan Eze. terbukti Familiarity-nya Curtis Eze. Jones masuk terbukti lebih bagus dibanding Verts. Bukan Eze enggak, enggak. tapi di antara 3 game terakhir enggak sini sebentar. Tahu nggak berapa kali dia gagal? Woi, Bahlul. gagal ngumpan tuh sampai diserang balik. Enggak, 3 game terakhir gua akuin ini adalah game terbaiknya Florian. Tadi dan itu setelah Curtis Jones masuk emang sih. Curtis Jones masuk. Enggak. Florian lebih McAllister persis sebelum diganti itu yang first touch Wirtz yang kayak Dennis Bergkamp tadi tuh. Yang si offside EKTK itu touch-nya touch mahal itu. Iya, touch great mahal. player. touch mahal. Enggak ini orang kebiasaan loh. Dari 90 Cocoknya menit jadi fans Arsenal. 90 menit Jadi lihat ngutip momen. Iya. Wirtz babak 1 memang kurang, tapi babak 2 Sekali Wirtz dan Liverpool. Sebentar. Selain dia yang touch itu Ada di tengah yang dia ngelewatin 3 main, ada. Ada. Ya, Nggak nonton. biasa. Iya. Enggak alamat Good watch. touch mahal. Touch langit itu. Touch mahal. Touch mahal. Ya gue balikin lagi sedikit, gue apresiasi sama apa yang dilakukan sama Arne selama 3 pertandingan terakhir menang. Tapi kan nggak ada salahnya kalau setiap emang nggak ada salah. Emang salah ada salah sih. Enggak tahu. Gua 2 pemain yang gua kaget nggak masuk starting lineup itu adalah Mohamed Salah sama Gyökeres. 3 pertandingan berikutnya, 3 pertandingan Match berikutnya krusial ini nggak ada itu 2 pemain. ada Nggak Rim. dimasukin starting lineup. Ada Rim, kita tunggu MU. Pertandingan berikutnya ya belajar dari kesalahan. Tapi keren, Arne the best. Gue jujur, tapi Arteta tadi itu dia tuh apa sebutannya ya? Dia tuh harusnya lu fokusnya ke sini. Lu malah gini. Gimana coba? Misalnya gue kasih perumpamaan. Misalnya lo ada ember yang bolong. Sama satu ember yang sebentar lagi full nih. Lu malah fokus buat ngisi ember yang bolong terus. Padahal itu ember bolong orang-orang Analogi ikhlas. itu berlaku di mana? Dia lebih fokus dengan central progressionnya Liverpool yang jelek, yang emang dari season ini udah nggak pernah mau di solve sama si Arne. Dia lebih fokus bermain dari kalau bisa dari wingnya, kecuali pas sudah final third baru mulai bermain dari tengahnya. Nah, si Arteta bukannya fokus untuk menstop wingnya si Liverpool, dia malah fokus untuk central progression untuk menangin di midfieldnya Liverpool. Yang dimana itu Arne juga udah sadar midfield gue nggak bisa. Gue mending ngambil dari samping. Jadi lu ngefokusin suatu hal yang harusnya nggak lu fokusin. Lu mau menangkan battle midfield lo, tapi lu kalah di battle depan lo. Ya. Itu dia gue ngerasa. Sama Salah tadi underperform karena nggak ada yang run kayak Frimpong. Enggak, Mat. Kalau menurut Ana, Terus saran gue sama Slot masalah kenapa Salah pace-nya dia udah nggak kayak 3 tahun 4 tahun lalu. Coba dia seringin go inside. Why not? Let him in the attacking midfield Lebih play relax, ya sekali-sekali sering gitu. Terus Dan dia kan kualitas operan-operannya playmakingnya gila. mahal. Baru lagi kalau salah jadi CM. Iya. Apa rasanya? Serem banget. Dia punya kematangan apa namanya intelektual. Gini, Mo Salah itu kenapa nggak terlalu kelihatan selama 2 pertandingan terakhir? Menurut gua pribadi gini, memang mungkin ini caranya Arne, dia dimainkan hanya untuk menutupi lawan. Contoh, ketika dia megang bola, lawan itu ada 20 orang ngejar dia. Maksudnya dua orang ngejar dia, yang akhirnya membuat ada ruang kosong di satu sisi lainnya. Itulah yang menurut gua kayak dia tuh sebagai pancingan aja biar Gravenberch, Wirtz, terus Ekitike dan pemain-pemain lainnya kayak Steven Gerrard semuanya ada tempat ruang kosong gitu. Menurut gue. Iya, menurut gue Salah hanya pancingan. Iya. Ya, intinya menurut gua ini game yang babak pertama Arsenal megang, babak kedua Liverpool megang, tapi emang ini tight margin, golnya dari lagi ya congrats set piece, free kick. Loh, Dan emang kenapa kalau set piece? Nggak apa-apa, Jadi bagus. deserve a draw apa deserve Liverpool win? Ya Liverpool win karena akhirnya dia yang golin. Cuma maksud gua secara game itu kebagi dua memang. Arsenal dominate babak pertama, Liverpool dominate babak kedua. Ya dibilang dominate gue juga nggak ngerasa. Gue nggak ngerasa Arsenal total dominate loh. Ya, dominate di bagian final third gue setuju. Cuman di bagian belakangnya enggak. Di bagian belakangnya. Justru enggak, gue disagree sama itu. Justru malah menurut gue kalau lihat banyak movement dari sentral belakang ke tengah Arsenal itu kita ngemegang bola babak pertama.
babak pertama. Makanya Calafiori juga sering invert, Mosquera Gabriel sering megang bola, sering kerayap segala macam. Cuman yang kurang dari kita adalah mungkin kita dari tengah main wing play juga. Cuman overlap right back sama left back kita emang kita bener butuh juga sih untuk untungnya Hincapi datang harusnya bisa ada opsi lah nge-solve yang Emang Hincapi profilnya yang overlap gitu. dia kan emang aslinya kan LCB dia center back dan left sided, bisa LCB bisa LWB, tapi dia ibaratnya kayak Ben White di kiri lah. Ben White kan lebih overlap. Ben White bukan the best overlap, bukan. Cuma maksud gue dia punya profile untuk overlap dan kencang. Dan gue harap sih ada beberapa game mungkin mereka bisa main bareng tuh Ben White dan Hincapi untuk ngasih apa sih namanya? Backnya bagus-bagus semua loh. Iya. Bagus dia tambah Hincapi. 6 bagus semua. 8. Back bagus. 8. Siapa yang coba? Ben White Timber. Saliba Mosquera. Oke. Gabriel Hincapi. Calafiori Miles Lewis Kelly. Oh fullback kita hitung. Gak ada yang jelek loh. Iya makanya. Midfield, Zubimendi, Rice. Nah, berarti ini berat. Zubimendi, Rice terus. Norgard, Merino, terus. Odegaard, Terus. Eze, Terus. Nwaneri. Udah. Depannya. Gyökeres, Havertz, Mantap. Jesus, Mantap. Saka, Madueke, kiri Martinelli, Trossard. Gila udah Sama next domain. Next domain. Kalau nggak juara parah menurut gue. Emang parah. Harus ini tamat yang diinin. ya hari musim ini ya total udah nggak ada apa, lu board udah kasih semuanya, lu udah dikasih duit 300 juta, udah dikasih sporting director yang mumpuni, lu nggak juara ya on him. Udah nggak Fair enough. No. Mantap. Sebelum ditutup terakhir bisa nggak setiap minggu kita ketemu Arsenal? Oke. Kita mau juara Premier League, Mat. Nggak mau MU. Sama MU sekalian masuk ke list. Best player. Tambahin. Pemain terbaik di pitch. Gue Kerkes. Kok Kerkes? Dua fullbacknya Liverpool sih. Waktu preview ada yang tahu nggak kenapa Anda ngambil Kerkes? Hah? Iya lagi dia ambil Kerkes. Ahmad, kasih Pak Ahmad. Siapa yang bilang Kerkes mulu? Iya kita harus kasih Bukan, lo dari kagak, lu tuh bias dari game preseason soalnya. Lo game preseason sekali, enggak sebentar. Lu game preseason sekali, lu ngeliat Kerkes langsung nyetel di otak lo nih Kerkes langsung siapa? Kok tiap game week kita ngomongin base ini dia di otak dia cuma player to watch Kerkes terus ya gue bete dong. Udah Rim, variatif. Terlepas itu Rim, kita kasih podium. Kafu kanan bangsat. Kiri siapa yang paling bagus? Roberto Carlos. Ya udah. Kita kasih. Lu siapa? Kerkes lu? Udah pasti. Siapa? Kerkes all time. Enggak. Gue Soboslai. Bisa udah. Gue Soboslai sama Kerkes, Pak. Enggak bisa. Bisa enggak lo dua, Pak? Nggak bisa gue ngisi. Ya udah gue best player Kerkes. Ganti. Ya udah. Soboslai semua kecuali Kerkes. Iya. Ya gue Soboslai. Iya, semua Soboslai kecuali Mamat Kerkes. Enggak. Ya udah. Iya lo Kerkes. Basya Soboslai, gue Soboslai, Kerkes. Gue Kerkes. Dia Kerkes. Oh Kerkes. Gue Soboslai deh nggak apa-apa. Lah gimana sih? Konsepnya gimana? Ulang. Kerkes terus. Soboslai. Soboslai. Ya udah 3-2. Gue Malik Kerkes sudah. Oke udah. Worst player? Gyökeres. Fair. Gue nggak setuju sih. Tapi soalnya nggak sih. Gue tidak setuju. Gyökeres tidak mendapatkan dimensi untuk perform. Nah sebenarnya gue pilih Martinelli sih, cuman udah terlalu sering. Udah terlalu. Martinelli menurut gue Nggak the ada, second cuman- best player. Iya. No. Third. Madueke, Zubimendi. Gue Rice di luar. Arsenal. Rice di luar set piece-nya ya. Ya, Rice bagus Set juga. piece-nya hari ini agak tahap deh. Arsenal. Cuman agak Rice tahap tuh nongkrong berat. juga main Cuman sama McAllister. tapi beda kalau mainnya dia konsisten lah. Iya. Cuman set piece-nya berat. Arsenal babak 2 tidak ngasih attempt sama sekali. Ya Liverpool juga berubah dari Liverpool Kalau main nyalain long gue ball. Keresnya. Dari Ya udah, Liverpool worst main player siapa, worst Liverpool player? main long ball jadi Liverpool main direct. Worst player siapa? Dari main pendek kan? Gue Arteta. Punya banyak pemain bagus tapi nggak ngasih perlawanan di Anfield. Anjing. Gue Martinelli. Halo? Siapa? Worst player. Tadi udah Gyökeres. Gio lu? Karena gini, kalau Martinelli itu udah expected, ngerti gak sih? Kalau Gyökeres tuh gue punya harapan lebih di big match, dia lebih apa? Ini sakit. Nah, kita nggak bisa nilai kita nggak bisa nilai Gyökeres jelek juga. Mainnya cuma berapa menit? Ya, lu? Mainnya cuma berapa menit sih? Main full. Nggak dari babak pertama emang ada emang. Ada. Oh emang ada di babak pertama. Suka Gyökeres. Gyökeres siapa lagi? Gini ya, kalau sebagai striker, gua nggak ngerasa fair untuk bilang Gyökeres worst karena
dia nggak mendapatkan peluang-peluang yang kita bisa nilai. Ini kayak kemarin juga begini. Kemarin juga begini. Sebentar. Tapi melihat striker-striker yang ada di Prem sekarang, Joao Pedro, Ekitike, Sesko dan lain-lain, gue ngerasa Gyökeres ini yang paling sedikit bisa memberikan kontribusi. Ngerti nggak? Iya karena nggak di supply ya. Iya. Apaan sih berapa kali disuplai dia dengan Enggak. jurus Hoylunnya? Minim. Dengan jurus Hoylunnya? Maksud gue berarti kan dimensi permainan dia tuh limited. Iya. Cara dia bermain tuh terbatas. Lu ngerti nggak? Iya, yang gue nilai tuh dia kalau lawan MU kan dia terlimited banget mainnya. Menurut gue lawan Liverpool ini lebih banyak dapat daripada lawan MU kemarin. Dan emang tadi touch-nya juga masih agak clumsy, masih decision makingnya juga masih harus. Intinya di big games dia masih harus belajar. Tapi ya lagi-lagi yang kita butuhkan sebenarnya kan gol-gol di gol-gol di yang tim yang lebih kecil kan. Dia proof golin lawan Leeds. Kalau dia masih bisa golin lawan tim-tim kayak gitu sih gue nggak masalah. Oke. Begitu. Berarti lu Gyökeres, Ali, Gyökeres, Mamat, Martinelli. Gyökeres, gue McAllister. McAllister sebelum disab bagus loh Pak Ale. Sebelum disab Dia udah itu disab konektor build up-nya Oh, exactly. Liverpool, Sebelum tapi disab. Liverpool Exactly, struggle sebelum disab. banget. Gue setuju. Dia nggak kalah Enzo-nya Dia gitu. berapa menit Enggak. sebelum disab? Maka terus kan lihat Maka dicopot gimana? Bagus ya tuh. Itu karena capek lah. Astaga. Yaudah itu aja. Thumbs up buat Liverpool. Buat wasit. Canda. Liverpool. Gue thumbs up buat Soboslai khusus. Nggak bisa tim-tim. Oh Liverpool. Kita pasti. Liverpool lah. Oh, kalau nggak Arsenal bisa nahan 1-0 doang kali. Arsenal Oh tadi. tuh memuji sambil apa namanya? Backhand Iya sih, nggak kebantai bagus sih. Nggak kebantai bagus sih menurut gua dengan permainan kayak gitu. Nggak bercanda. Liverpool. Liverpool. Oke. Yaudah guys, itu aja. Soboslai sih free-kick-nya mewah Thank you banget. untuk hari ini. Jangan lupa stay safe. Ingat kalau harus saling jaga ya, jaga warga. Ini konfliknya vertikal bukan horizontal. Oke? Balik dan Vertikal. Aduh. Vertikal tuh yang mana sih? Ke atas nih vertikal, nih horizontal. dan Bahasa ganti deh. Balik. gue juga mau ngomong sedikit nih Iya. kita sebagai bagus. Ini nggak tahu nih, kita dia sebagai warga negara kita ingin memelihara bangsa ini untuk waktu yang lama. Itu maksud. Jangan karena kekesalan sebentar kita korbankan bangsa ini yang kita cintain itu dari gue. Jadi hati-hati kita terus push apa yang menjadi hak kita. Terus tapi hati-hati melampaui batas itu aja. Karena banyak akhirnya kita gangguan, juga yang rugi hasutan. karena banyak gangguan dan hasutan dan turut berduka juga dengan saudara-saudara kita yang jadi korban. Gue dengar ada yang baru meninggal juga di Jogja. Oh gitu. Mahasiswa baru beberapa menit lalu. Siap. Ya itu paling ya dari gue. Ini turut berduka cita dan stay safe guys Stay semuanya. safe semuanya ya. Stay Oke. safe semua. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.